Pagi itu perubahan kecilnya hanya ada pada letak sendok. Biasanya Raka menaruh sendok teh di sisi kanan cangkir, sejajar dengan gagangnya, seakan-akan ada ukuran yang tak pernah diucapkan tapi selalu ia pegang dengan ketat. Pagi itu sendok itu tergeletak di sisi kiri, sedikit miring, dan Lila berdiri beberapa detik lebih lama di depan meja makan hanya untuk melihat benda sekecil itu, seperti orang yang menatap huruf yang berubah di papan nama rumahnya sendiri. Tidak ada yang tampak salah bagi orang lain. Taplak masih rapi, mangkuk gula masih tertutup, nasi goreng yang ia buat masih mengepulkan bau bawang putih dan margarin, dan dari luar jendela suara motor tukang sayur tetap melintas seperti pagi-pagi lain di kompleks itu. Tetapi tubuh Lila mengenali pergeseran yang tak bisa diterjemahkan kepalanya. Ia berdiri dengan punggung agak tegang, tangan masih memegang lap, dan mendengar suara air kamar mandi berhenti. Ia tahu Raka akan keluar dengan handuk kecil di bahu, membuka kulkas, memeriksa isi meja, lalu melihat sesuatu yang tak pas. Selama 2 tahun menikah, Lila belajar bahwa kemarahan tidak selalu datang seperti bentakan. Kadang datang seperti diam yang terlalu lama, seperti cara Raka meletakkan gelas sedikit lebih keras dari biasanya, seperti kalimat pendek yang tidak meninggi tetapi membuat isi dadanya turun, seolah ada lift yang putus kabel. Dan yang paling membuat Lila letih adalah kenyataan bahwa hampir selalu ia baru mengerti beberapa menit setelah sesuatu terjadi, saat semuanya sudah terlanjur, dan ia tidak bisa lagi menentukan sejak kapan suasana rumah berubah dari biasa menjadi berbahaya. Ketika Raka keluar, rambutnya masih basah di dekat pelipis. Ia mengenakan kemeja kantor warna abu-abu yang baru disetrika Lila malam sebelumnya. Ia duduk, menarik piring mendekat, lalu diam. Bukan diam yang kosong, diam yang bekerja. Mata Raka turun ke cangkir, ke sendok, ke meja, lalu ke tangan Lila yang masih memegang lap. "Kamu capek?" tanyanya. Nada suaranya datar, bahkan terdengar hampir lunak, tetapi justru itu yang membuat Lila tidak langsung menjawab. "Enggak," katanya cepat, lalu merasa jawabannya terlalu cepat. Raka mengangguk sekali. "Kalau capek bilang," ia menggeser sendok itu pelan ke sisi kanan. "Hal-hal kecil begini biasanya mulai berantakan kalau pikiranmu kemana-mana." Kalimat itu, seperti banyak kalimat Raka lainnya, terdengar seperti perhatian jika didengar setengah. Lila meletakkan lap di kursi makan dan duduk berhadapan. Ia ingin bilang bahwa tadi malam ia tidur kurang nyenyak karena suara anjing kompleks menyalak hampir semalaman, atau karena sejak kemarin punggungnya pegal setelah membersihkan lemari dapur, tetapi ia tidak bilang apa-apa. Pengalaman mengajarinya bahwa penjelasan sering hanya memperpanjang jalan menuju sesuatu yang lebih melelahkan. Raka makan 2 suap, lalu bertanya apakah ibunya menelepon lagi. Jantung Lila bergerak sedikit, kecil, seperti kelopak mata yang tiba-tiba berkedut. "Tadi malam ada chat," jawabnya, berusaha menjaga nadanya senormal mungkin. "Cuma nanya kapan sempat main." Raka menatapnya beberapa detik, tidak lama, tapi cukup untuk membuat Lila sadar bahwa ia tadi malam tidak bercerita soal pesan itu. Sebenarnya bukan karena sengaja menyembunyikan. Pesan itu datang ketika Raka sedang mandi, dan setelah itu ia lupa, atau mungkin tidak lupa sepenuhnya, hanya menunda karena sudah bisa membayangkan wajah Raka jika ia bilang mamanya mengajak datang hari Sabtu. "Kamu bales?" "Belum." "Kenapa belum?" Lila menunduk, mengaduk teh yang belum ia minum. "Belum sempat aja." Raka tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak menghangatkan ruangan. "Aneh ya. Balas ibumu nggak sempat, tapi baca pasti sempat." Ia mengambil ponselnya dari meja, membuka sesuatu, lalu menaruhnya lagi. "Aku cuma nggak suka kalau ada komunikasi yang aku tahunya belakangan. Rumah tangga itu sederhana kalau nggak ada yang ditutup-tutupi." Lila tahu kata ditutup-tutupi sengaja dibiarkan menggantung seperti itu, cukup samar untuk dibantah, cukup tajam untuk melukai. Ada banyak hal dalam hidupnya bersama Raka yang bekerja dengan cara serupa. Ia jarang dituduh secara utuh. Yang lebih sering terjadi adalah ia didorong pelan ke sudut sampai ia sendiri yang merasa bersalah, sendiri yang merapikan, sendiri yang meminta maaf, dan pada akhirnya sendiri pula yang tidak yakin apakah sejak awal memang ia yang salah. Ia ingin berkata bahwa pesan dari ibunya tidak penting, bahwa ibunya hanya menanyakan hal-hal biasa, bahwa tidak ada apa-apa yang perlu dicurigai. Tetapi justru karena tidak ada apa-apa, pembelaannya akan terdengar berlebihan. Jadi ia hanya berkata, "Nanti aku bales." Raka mengangguk. "Tunjukkan kalau sudah."
Itu juga kalimat yang terdengar sederhana jika dibaca di kertas. Lila mengangkat mata, sebentar sekali, Raka sudah kembali makan, seolah tidak ada apa-apa. Ia mengunyah perlahan, lalu berkata bahwa sambalnya kurang asin. Lila menjawab ia akan tambahkan garam lain kali. Di luar, matahari baru naik setengah. Di dalam rumah, sesuatu yang sangat kecil telah bergeser ke tempat yang akan menentukan sisa hari itu. Setelah Raka berangkat, Lila duduk di kursi yang sama cukup lama. Meja makan telah ia bereskan. Cangkir-cangkir sudah dicuci. Wangi sabun cuci piring masih menempel di tangannya. Di layar ponselnya, pesan dari ibunya masih berada di atas. Ibu bikin sayur asem, kalau sempat mampir. Tidak ada desakan, tidak ada drama, hanya satu ajakan yang ringan, nyaris malu-malu. Dulu, sebelum menikah, Lila bisa membalas pesan seperti itu tanpa berpikir. Ia bisa menulis datang atau tidak dengan kalimat spontan, kadang menelpon balik sambil memotong bawang, kadang pergi sore-sore naik motor ke rumah ibunya, hanya untuk duduk sebentar di dapur, dan pulang membawa sambal terasi dalam wadah kecil bekas es krim. Hal-hal seperti itu sekarang tidak hilang, tetapi menjadi sesuatu yang harus diukur. Bukan dilarang sepenuhnya Raka terlalu rapi untuk melarang secara terang-terangan, melainkan dibuat begitu rumit hingga keinginan untuk melakukannya terasa merepotkan sebelum sempat diwujudkan. Kalau Lila ingin ke rumah ibunya, Raka biasanya bertanya siapa saja nanti di sana. Sampai jam berapa, ada siapa lagi yang mungkin datang, kenapa tidak bilang dari kemarin, kenapa mendadak, kenapa harus minggu ini. Kadang ia mengizinkan, bahkan mengantar. Kadang ia ikut dan duduk terlalu lama di ruang tamu sambil memainkan ponsel, membuat ibunya bicara dengan hati-hati seperti tamu yang takut memecahkan gelas. Kadang ia tidak melarang, hanya menjadi dingin setelah Lila pulang, sedingin kulkas yang pintunya sedikit terbuka. Tidak ada satu kejadian besar yang bisa Lila pegang dan tunjuk. Tidak ada satu larangan tegas yang bisa ia ceritakan kepada orang lain tanpa terdengar seperti istri yang terlalu sensitif. Yang ada adalah kumpulan hal kecil yang, ketika ditumpuk satu persatu, menutup jalan keluar seperti barang-barang di gudang sempit. Pukul 9, ia akhirnya membalas pesan ibunya. Belum tahu, Bu, nanti aku kabari ya. Ia tidak menyukai kalimat itu. Ada sesuatu yang terasa seperti meminjam suara orang lain ketika ia mengetiknya. Tetapi ia tidak punya tenaga untuk menjelaskan lebih panjang. 5 menit kemudian, ibunya membalas dengan stiker senyum dan kata singkat, "Iya, Nak." Justru kesederhanaan balasan itu membuat tenggorokan Lila terasa padat. Ia membayangkan ibunya membaca pesannya, lalu menaruh ponsel lagi di meja dapur, tidak bertanya macam-macam karena tidak ingin memberatkan. Sejak menikah, ibunya memang menjadi lebih hati-hati. Bukan karena ia tahu pasti apa yang terjadi, barangkali, tetapi karena ia ibu sering bisa merasakan yang tak diucapkan anaknya, meski sering juga memilih diam karena tidak tahu pintu mana yang aman untuk diketuk. Lila menghapus notifikasi, lalu membuka jendela ruang depan. Rumah mereka kecil tapi cukup bagus, hasil cicilan yang sebagian besar dibayar Raka, dan selalu hadir dalam setiap perdebatan, kadang disebut, kadang tidak, tetapi selalu ada seperti figura di dinding yang terlalu besar untuk diabaikan. Kompleks itu tidak mewah, hanya bersih dan teratur. Pagar-pagar rumah hampir seragam. Pot tanaman di teras mirip satu sama lain. Di pagi hari ibu-ibu menyapu halaman, anak-anak berangkat sekolah, dan suara sapu lidi beradu dengan aspal sering membuat Lila rindu pada masa ketika hidup masih bisa ditebak lewat kebiasaan sederhana. Ia menyapu ruang tamu, melipat selimut sofa, lalu masuk ke kamar untuk merapikan lemari. Di laci kedua, di bawah tumpukan jilbab, ia menyimpan satu ponsel lamanya yang sudah tak terpakai, tanpa kartu, hanya sesekali ia isi daya untuk melihat foto-foto lama, bukan karena ada rahasia. Bukan pula karena ia sedang merencanakan sesuatu, hanya karena ada bagian dari dirinya yang ingin tetap punya tempat kecil yang tidak perlu dijelaskan. Tetapi sejak 2 minggu lalu Raka mulai bertanya kenapa charger di kamar sering berpindah. Pertanyaannya diajukan sambil mengenakan jam tangan, sambil memeriksa kerah, seolah tidak penting. Namun Lila mengenali pola itu. Sesuatu dianggap kecil sampai ia salah menjawab. Hari itu ia menahan diri untuk tidak membuka laci. Ia menutup pintu lemari dan memilih menyetrika baju. Menjelang siang, Raka mengirim pesan, "Sudah balas ibumu?" Lila memotret layar chat dengan ibunya dan mengirimkannya. Tak lama,
Muncul balasan, oke. Lalu beberapa menit kemudian, Sabtu kita lihat dulu, aku mungkin ada kerjaan. Kata kita di situ semestinya terdengar menyatukan. Namun entah sejak kapan kata itu di telinga Lila sering berarti keputusan sudah ada di tangan orang lain. Ia menaruh ponsel terbalik di meja setrika, dan memandangi uap yang keluar tipis dari kain. Dalam beberapa detik itu, tanpa sebab yang jelas, ia teringat awal-awal menikah. Raka dulu tidak begini, atau mungkin bukan tidak begini, hanya belum terbaca. Ia dulu tampak sangat memperhatikan. Ia hafal Lila tidak suka makan pete, tahu Lila mudah pusing kalau telat makan, terbiasa menjemput tanpa diminta ketika hujan. Ketika mereka berpacaran, perhatian semacam itu terasa seperti keberuntungan. Teman-teman Lila bilang ia dapat laki-laki yang telaten, mapan, tahu arah hidup. Bahkan ibunya sempat bersyukur karena Raka terlihat bertanggung jawab dan sopan. Kalau ada tanda-tanda yang sekarang bisa disebut bibit, mungkin dulu tanda itu hanya tampak sebagai intensitas cinta. Pertanyaan-pertanyaan detail tentang siapa teman kantor Lila. Komentar kecil soal pakaian yang menurutnya terlalu menarik perhatian, wajah yang berubah ketika Lila pulang sedikit lebih malam dari janji. Dulu semuanya bisa ditafsirkan sebagai rasa sayang. Atau barangkali Lila memang ingin menafsirkannya begitu, karena pada usia tertentu perempuan diajari untuk merasa aman ketika dipilih secara penuh, bahkan kalau pilihan itu ternyata perlahan menghapus ruangnya sendiri. Sekitar jam 1, adik sepupunya, Nisa, menelpon. Itu juga hal kecil yang membuat tubuh Lila menegang duluan. Ia melihat nama di layar, memikirkan kemungkinan Raka melihat log panggilan nanti malam, lalu hampir saja membiarkannya berdering abis. Namun ia ingat Nisa biasanya tidak menelpon tanpa alasan, jadi ia mengangkat. "Mbak, ganggu nggak?" Suara Nisa riang seperti biasa. Di belakang suaranya ada bunyi televisi. "Enggak," jawab Lila, menjaga suara serendah mungkin walaupun ia sendirian di rumah. Nisa bilang minggu depan ada pengajian kecil di rumah budenya, sekalian syukuran karena sepupunya yang lain diterima kerja. "Datang ya?" Bude juga nanyain. Lila menatap jemuran di belakang rumah. Kaos-kaos bergerak pelan tertiup angin. Ia tahu harus menjawab apa, tetapi jeda itu terjadi juga. "Aku lihat dulu ya, Nis," tergantung Raka. Di ujung sana Nisa diam sebentar, bukan diam yang menuduh. Lebih seperti diam yang mendengar sesuatu di balik jawaban. "Oh, iya, enggak apa-apa," katanya kemudian, terlalu cepat. "Titip salam ya." Panggilan selesai dalam 2 menit. Setelah itu Lila berdiri di dapur dengan ponsel masih di tangan dan merasa seperti baru saja berbohong kepada 2 orang sekaligus. Kepada Nisa karena membuat semuanya terdengar biasa. Kepada dirinya sendiri karena masih terus memakai kalimat tergantung Raka seolah itu hanyalah bagian wajar dari hidup berumah tangga. Sore harinya, ketika Raka pulang lebih cepat dari biasanya, perubahan kecil berikutnya datang dalam bentuk pertanyaan yang diajukan sambil membuka sepatu. "Siang tadi siapa yang telepon?" Lila yang sedang memotong timun di dapur sempat kehilangan ritme. Pisau membentur talenan lebih keras dari seharusnya. "Nisa," katanya. "Ngapain? Ngundang pengajian minggu depan?" Raka meletakkan tas kerja di sofa, masuk ke dapur, lalu membuka dispenser. "Kamu bilang apa?" "Bilang lihat dulu." Raka mengambil air, minum setengah gelas, lalu menatap Lila. "Lihat dulu apa?" "Lihat dulu bisa atau enggak." "Kenapa nggak langsung bilang tanya suami dulu?" Kalimat itu diucapkan tanpa emosi yang besar, bahkan hampir seperti koreksi sopan. Tetapi ada sesuatu pada cara Raka berdiri terlalu dekat dengan meja dapur, cara ia tidak segera pergi setelah bertanya, yang membuat udara di ruangan itu mengental. Lila menaruh pisau, "Maksudku itu juga." "Tapi kamu nggak bilang begitu." Raka menaruh gelas. "Lila, aku capek ngingetin hal yang sama. Aku bukan mau mengatur kamu ngomong apa. Tapi kalau dari awal posisi suami nggak jelas, orang akan mikir mereka bisa akses kamu langsung sesuka hati." Kata akses membuat Lila merasa seperti benda. Ia tahu ia seharusnya tidak bereaksi berlebihan pada satu kata. Ia juga tahu jika ia menyinggung soal pilihan kata, Raka akan bilang ia terlalu mencari-cari masalah, jadi ia diam. Raka melanjutkan, lebih tenang, lebih pelan, yang justru lebih sulit. "Aku ini cuma jaga batas. Keluargamu itu baik. Aku nggak bilang mereka nggak baik, tapi mereka terlalu biasa masuk ke urusan kamu seolah kamu belum punya rumah sendiri.
Lila ingin membantah, keluarganya justru sangat jarang ikut campur. Ibunya bahkan hampir selalu bilang jangan bikin Raka repot. Budenya kalau bertanya pun sekadarnya. Tetapi lagi-lagi, bantahan terasa sia-sia di hadapan sesuatu yang tidak dibangun dari fakta, melainkan dari suasana yang sudah lebih dulu diarahkan. Aku paham, kata Lila akhirnya. Ia mendengar suaranya sendiri dan merasa seperti mendengar orang yang lebih tua, lebih lelah. Raka mengangguk, lalu dengan gerakan yang tampak lembut menyentuh lengan Lila sebentar. Aku ngomong begini buat kebaikan kamu juga. Aku nggak mau kamu dimanfaatin karena nggak enakan. Sentuhan itu tidak sakit, tidak kasar. Namun tubuh Lila justru menegang di bawahnya. Ada masa ketika sentuhan seperti itu menenangkan. Sekarang ia sering merasa seperti tanda tangan di bawah keputusan yang tidak ia buat. Malamnya, setelah makan, Raka meminta ponsel Lila dengan alasan ingin memesan vitamin lewat akun belanja online yang tersimpan di sana. Hal seperti ini bukan pertama kali. Dulu Lila menyerahkan ponselnya tanpa pikiran apa-apa. Lama-lama ia menyadari ponselnya lebih sering berada di tangan Raka daripada yang diperlukan. Kadang Raka membuka galeri sambil bilang ingin cari foto struk. Kadang ia bertanya kenapa ada nomor baru yang belum disimpan. Kadang ia membaca percakapan keluarga dan tertawa pendek pada hal-hal yang tidak lucu. Kalau Lila terlihat tidak nyaman, Raka akan langsung bertanya, "Kenapa? Ada yang gak boleh aku lihat." Dan seluruh situasi akan berbalik. Malam itu Lila menyerahkan ponselnya juga. Raka duduk di sofa sambil scrolling cukup lama. Televisi menyala dengan volume kecil. Presenter berita bergerak-gerak tanpa benar-benar masuk ke telinga Lila. Ia melipat baju kering di karpet, menyusun kaus menurut ukuran, sementara dari sudut matanya ia bisa merasakan jemari Raka bergerak di layar. "Nisa sama kamu dekat ya?" tanya Raka tiba-tiba. "Lumayan. Dia sering cerita macam-macam ke kamu?" "Enggak juga." Raka mendengus pelan, tidak jelas artinya apa. Beberapa menit berlalu. Lalu ia berkata, "Kok chat kamu sama ibumu sedikit sekali?" Lila mengangkat wajah. "Sedikit gimana?" "Ya begini." Raka memutar layar ponsel ke arahnya. Percakapan itu memang pendek-pendek, banyak stiker, banyak pertanyaan sederhana, banyak jawaban seperlunya. Sejak beberapa bulan terakhir Lila sendiri yang membuatnya begitu, bukan karena tidak ingin bicara dengan ibunya, tetapi karena ia merasa setiap kata yang terlalu hidup bisa menjadi bahan pertanyaan nanti malam, atau lusa, atau kapanpun Raka sedang mencari sesuatu yang bisa ditarik jadi benang. "Emang biasanya begini," katanya. "Kasihan ibumu." Raka meletakkan ponsel di meja. Punya anak perempuan satu-satunya tapi ngomongnya kayak sama orang lain. Lila tidak tahu harus menangkap kalimat itu sebagai tuduhan atau ejekan atau sekadar umpan. Yang ia tahu, dadanya mendadak panas. Ada suatu bentuk kelelahan yang lebih besar dari sedih, ketika orang yang membatasi langkahmu sekaligus mengomentari kenapa langkahmu jadi pendek. Ia menunduk lagi pada tumpukan baju. Kaos putih Raka ada noda kecil di bagian dalam kerah. Ia menggosoknya dengan ibu jari seolah noda itu bisa hilang sekarang juga. "Aku nggak pernah larang kamu dekat sama keluargamu," kata Raka lagi. "Tapi kedekatan itu harus sehat, bukan bikin rumah tangga ini kayak nomor 2. Lila masih diam. "Kamu paham?" tanyanya. "Paham, lihat aku." Lila mengangkat kepala. Tatapan Raka lurus, tidak marah, justru terlalu tenang. "Paham?" ulangnya. "Kamu tatap?" "Iya." Baru setelah itu Raka mengalihkan pandangan. Televisi tetap menyala. Di luar rumah terdengar motor lewat, kemudian suara pagar tetangga dibuka. Semua biasa. Semua begitu biasa, hingga Lila sempat berpikir mungkin memang begini bentuk masalah dalam pernikahan, bukan badai, hanya pengikisan kecil setiap hari sampai orang lupa rupa batu sebelum terkikis. Ketika hendak tidur, ia mengambil ponselnya dan menyadari beberapa notifikasi lama sudah terbuka. Tidak ada yang benar-benar aneh. Namun ada satu rasa dingin yang menelusup dari tangan ke bahu, rasa yang tak pernah hilang sepenuhnya setiap kali benda-benda pribadinya berpindah tangan. Ia masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, duduk di tepi ember kosong, dan memandangi wajahnya sendiri di cermin kecil di atas wastafel. Wajah itu masih sama, hidung yang dulu dibilang ayahnya terlalu mirip nenek, alis yang harus ia rapikan seminggu sekali, kulit yang akhir-akhir ini tampak lebih kusam karena jarang keluar rumah.
Tak ada tanda besar yang bisa menjelaskan kenapa ia semakin sering merasa takut di dalam rumah yang mestinya menjadi tempat paling tenang. Takutnya pun bukan takut yang bisa diceritakan dengan lurus. Ia tidak takut dipukul malam ini. Ia tidak takut sesuatu yang dramatis akan terjadi sebelum subuh. Ia takut pada pertanyaan-pertanyaan kecil, pada nada yang berubah sepersekian. Pada kenyataan bahwa ia mulai menyusun jawaban bahkan sebelum ditanya. Ia takut karena dirinya yang dulu tidak seperti ini. Dan ia lebih takut lagi karena akhir-akhir ini ia mulai sulit mengingat dengan tepat dirinya yang dulu itu seperti apa. Minggu berikutnya, perubahan besar pertama datang bukan dalam bentuk ledakan, melainkan keputusan yang diucapkan sambil mengenakan jam tangan sebelum berangkat kerja. Mulai sekarang gak usah sering angkat telepon kalau aku gak ada di rumah, kata Raka, seakan sedang mengatur sesuatu yang praktis. Lila yang sedang menuang kopi berhenti. Maksudnya? Maksudnya kalau ada yang perlu, suruh chat aja. Telepon itu bikin suasana rumah kayak ramai terus, aku nggak suka. Lila menatap punggung Raka yang sedang bercermin di bufet ruang makan, merapikan kerah. Tapi kadang ibu atau Nisa telepon kalau ada yang mau ditanyain cepat. Ya kalau penting banget nanti mereka chat 2 kali atau 3 kali. Ia menoleh. Kamu ini gampang keseret, sekali angkat, nanti ngobrolnya melebar. Aku perhatiin tiap habis telepon, mood kamu berubah. Lila hampir tertawa kalau saja dadanya tidak terasa sesak. Mood kamu berubah. Seolah seluruh kesedihan dan tegang yang akhir-akhir ini menempel padanya berasal dari panggilan keluarga, bukan dari percakapan-percakapan di rumah ini. Aku jarang banget teleponan, katanya, lebih pelan dari yang ia maksudkan. Raka menghampiri, mengambil cangkir kopi, lalu berkata, makanya aku bilang gak usah sering, aku gak melarang total. Kenapa setiap aku bikin aturan kecil untuk kenyamanan rumah ini, kamu selalu dengarnya seolah aku jahat? Kalimat itu membuat Lila langsung merasa telah melangkah ke jebakan yang sebetulnya ia lihat tadi. Ia belum bilang Raka jahat. Bahkan dalam pikirannya sendiri kata itu belum selesai dibentuk. Tetapi sekarang jika ia membantah, ia akan tampak defensif. Jika ia diam, itu bisa dianggap mengiyakan. Jadi ia memilih jalan ketiga yang paling melelahkan, mengendurkan diri. Aku nggak bilang gitu, katanya. Ya sudah, berarti kita sepaham. Raka mencium puncak kepalanya sebelum pergi. Setelah pintu tertutup, Lila berdiri sendirian di ruang makan dengan kopi yang mulai dingin dan merasa ada garis lain baru saja ditarik di lantai rumahnya. Garis yang tipis, mungkin, tetapi nyata. Ia tidak langsung menangis, yang datang lebih dulu justru rasa malu yang aneh, seolah ia gagal mempertahankan sesuatu yang seharusnya sederhana, hak untuk mengangkat telepon di rumahnya sendiri. Menjelang siang ibunya benar-benar menelpon, nama itu menyala di layar, dan untuk pertama kalinya Lila membiarkannya berdering sampai berhenti. Tangannya dingin, jantungnya berdetak begitu keras sampai ia takut tetangga bisa mendengarnya dari luar. Beberapa detik kemudian masuk pesan, lagi sibuk ya, nak, nggak apa-apa, ibu cuma mau nanya resep ayam yang kemarin. Lila duduk di lantai kamar bersandar pada sisi ranjang. Ia mengetik jawaban, menghapus, mengetik lagi, lalu akhirnya hanya mengirim voice note singkat berbisik dari dalam lemari pakaian. Nanti Lila chat ya, Bu. Suaranya sendiri terdengar asing, seperti orang yang sedang bersembunyi dari hujan di rumah orang. Sore itu, ketika Raka pulang, ia tidak langsung bicara soal telepon. Justru itulah yang membuat Lila semakin tidak tenang. Mereka makan malam seperti biasa. Raka sempat bercanda sedikit soal rekan kerjanya yang salah kirim file. Ia bahkan memuji tumis buncis buatan Lila. Sesudah Isya, ketika Lila sedang menggantung handuk di belakang rumah, Raka muncul di ambang pintu dan berkata, "Kamu tadi dihubungi ibumu, ya?" Lila menoleh pelan. "Iya." Diangkat, "Enggak." Raka mengangguk, hampir puas. "Bagus. Berarti kamu dengar apa yang aku bilang." Ada begitu banyak hal yang runtuh pelan di dalam diri seseorang jauh sebelum ia memutuskan untuk pergi atau melawan. Seringkali yang runtuh lebih dulu adalah kebiasaan untuk menamai sesuatu dengan jujur. Saat mendengar kata bagus itu, Lila tidak sanggup langsung menyebutnya sebagai sesuatu yang salah. Yang ia rasakan justru campuran lega karena malam ini mungkin akan tenang, malu karena bagian dari dirinya benar-benar mencari lega dari kepatuhan sekecil itu, dan sedih yang terlalu tipis untuk dipegang tapi menyebar ke seluruh badan. Ia mengangguk saja. Raka masuk lagi ke dalam rumah. Lila berdiri di dekat jemuran,
menatap ubin yang masih basah, dan untuk beberapa detik, ia membayangkan bagaimana kalau ia menelepon ibunya saat itu juga, bicara biasa selama 10 menit, tertawa kalau perlu, lalu masuk ke rumah tanpa penjelasan apa-apa. Bayangan itu begitu jauh dari dirinya sekarang sampai terasa bukan keberanian, melainkan cerita tentang orang lain. Malam semakin larut, dari kamar, suara kipas angin berputar tetap. Raka sudah tidur miring membelakanginya. Lila masih membuka mata di gelap, mendengarkan napas suaminya, dan diam-diam merasakan bahwa perubahan kecil yang dimulai dari letak sendok itu kini sudah menemukan bentuk lain di dalam dirinya. Sebelum tidur ia tidak lagi memikirkan besok ingin memasak apa, atau cucian mana yang harus direndam, atau apakah sempat menyiram tanaman pagi-pagi. Ia memikirkan kemungkinan-kemungkinan, nada-nada suara, pesan-pesan yang harus dibalas secukupnya, serta bagian-bagian kecil dari hidupnya yang mungkin harus ia lipat lebih kecil lagi agar muat di dalam rumah ini. Dan ketika akhirnya matanya terpejam, itu bukan karena tenang, melainkan karena tubuhnya sudah terlalu lelah menahan waspada. Pagi-pagi berikutnya Lila mulai menghitung bunyi, bukan waktu. Bunyi pagar depan saat Raka berangkat, bunyi motor lewat yang menandai jam-jam ketika tukang gas biasanya melintas, bunyi mesin cuci yang berputar terlalu lama, bunyi notifikasi yang kini lebih sering membuat tangannya dingin daripada sekadar teralihkan, dan di antara semua itu ada bunyi lain yang tak pernah benar-benar keras, tetapi seperti tinggal di dalam dadanya sendiri, bunyi waspada yang bahkan saat rumah sedang kosong tetap membuatnya seolah berbicara dalam hati dengan suara dipelankan. Ia tidak langsung menyadari kapan kebiasaan itu terbentuk. Mungkin setelah telepon dari ibunya yang tak ia angkat itu, atau mungkin lebih lama dari itu, hanya saja baru sekarang ia bisa melihat bentuknya dengan lebih utuh. Ia mulai meletakkan ponsel di tempat yang mudah terlihat, bukan lagi karena ingin praktis, melainkan karena tubuhnya sudah terbiasa mengantisipasi kemungkinan Raka tiba-tiba bertanya. Ia mulai membalas pesan keluarganya dengan kalimat yang makin rata, makin bersih dari emosi, seolah setiap kata yang terlalu hangat akan menimbulkan gema yang tak diinginkannya di malam hari. Ia mulai menimbang apakah perlu tertawa jika menonton sesuatu sendirian, sebab 2 kali dalam seminggu terakhir Raka menanyakan kenapa ia tampak senang sekali waktu siang padahal malam sebelumnya mereka sempat berdebat. Pertanyaan itu disampaikan seperti candaan, tetapi setelahnya Lila tidak bisa lagi membiarkan ekspresi datang tanpa izin dari kepalanya sendiri. Sesuatu di dalam dirinya pelan-pelan mengubah kebiasaan menjadi siasat. Dan yang paling melelahkan bukan hanya karena ia harus terus berjaga, melainkan karena sebagian dari dirinya masih ingin mempercayai bahwa semua ini hanyalah fase sulit yang akan lewat kalau ia cukup tenang, cukup sabar, cukup tidak memancing. Ia masih sering mencari alasan yang lebih lunak untuk Raka. Barangkali tekanan kerja, barangkali sejak ayahnya meninggal dulu, Raka memang terbiasa mengartikan kendali sebagai cara menjaga sesuatu agar tidak hilang. Barangkali rumah tangga memang membuat orang menjadi lebih sensitif soal batas, soal posisi, soal siapa bicara dengan siapa. Pikiran-pikiran itu tidak pernah benar-benar menenangkan, tetapi cukup membuatnya menunda penamaan yang jujur. Seperti orang yang menyentuh memar berkali-kali, sambil berharap rasa sakitnya ternyata tidak separah yang dikira. Pada minggu kedua setelah aturan soal telepon itu, ibunya mengirim foto mangkuk sayur lodeh dengan komentar pendek, mirip yang kamu suka waktu kecil. Lila menatap foto itu cukup lama. Kuahnya pucat kehijauan, ada irisan jagung dan daun melinjo, sederhana sekali, dan justru karena sederhana tenggorokannya terasa rapat. Ia membalas dengan stiker hati, lalu menyesal karena stiker terasa terlalu aman, terlalu miskin dari sesuatu yang seharusnya hidup di antara ibu dan anak. Ia ingin menulis kapan-kapan aku datang, Bu, tapi ia tidak jadi, karena kalimat semacam itu sekarang selalu membutuhkan ruang lanjutan yang belum tentu ia miliki. Siang itu rumah begitu sunyi sampai suara sendok kecil yang jatuh ke wastafel terdengar seperti benda berat. Ia berdiri di depan keran, mencuci piring sambil memikirkan sesuatu yang tidak jelas bentuknya, hanya semacam dorongan yang datang dari tempat yang sudah lama tidak ia dengar. Keinginan untuk menemui ibunya, tanpa memberitahu dulu. Bukan untuk kabur, bukan untuk membesar-besarkan keadaan, hanya untuk duduk 1 jam di dapur rumah lama dan mendengar ada orang bertanya, makan belum? Tanpa nada tersembunyi di belakangnya. Ia memikirkan kemungkinan itu seperti orang memikirkan jalan kecil di antara semak-semak, samar-samar terlihat namun belum tentu tembus. Setelah salat zuhur,
dorongan itu belum hilang. Malah menjadi lebih tenang, dan karena itu lebih meyakinkan. Ia membuka lemari pakaian, mengambil jilbab coklat tua yang tidak terlalu mencolok, lalu menaruhnya kembali. Ia duduk di tepi ranjang, berdiri lagi. Masuk ke kamar mandi, keluar. Tidak ada satu keputusan utuh pada menit-menit itu, hanya serangkaian gerakan kecil yang semuanya tampak biasa bila dilihat terpisah. Ia mengganti daster dengan blaus lengan panjang, menyisir rambut, mengambil tas kain yang biasanya ia pakai ke warung, mengisi botol minum. Di depan cermin, ia memandangi dirinya sendiri dan merasa seperti sedang mencoba menjadi orang yang dulu tidak perlu merundingkan kunjungan ke rumah ibu kandungnya dengan seluruh tubuh. Ketika akhirnya ia keluar rumah, langkah pertama justru terasa paling aneh. Bukan karena takut ketahuan, belum ada siapa-siapa di sekitar teras. Yang aneh adalah sensasi bahwa hal sederhana ini kini seperti tindakan yang harus dibenarkan lebih dulu. Ia mengunci pintu, memasukkan kunci ke tas, lalu berjalan ke ujung gang dengan perasaan separuh kosong, separuh tegang, udara siang panas, dan bau tanah dari pot tanaman tetangga naik bersama debu halus. Di tikungan depan kompleks, ia memesan ojek online, memilih titik jemput sedikit menjauh dari rumah seperti anak remaja yang tak ingin diketahui pergi kemana. Saat menunggu, ia berkali-kali menoleh ke belakang walau tahu itu tidak perlu. Pengemudi datang 5 menit kemudian. Di atas motor, saat kompleks itu tertinggal pelan-pelan di belakang, Lila menahan keinginan untuk memeriksa ponselnya terus-menerus. Ia khawatir Raka mengirim pesan dan tidak segera dibalas. Ia juga khawatir jika tidak ada pesan sama sekali, karena itu berarti ia benar-benar pergi tanpa sepengetahuan suaminya. Dan tak seorang pun sedang menahannya kecuali suara di dalam kepalanya sendiri. Rumah ibunya hanya 30 menit dari sana, tapi perjalanan itu terasa lebih panjang daripada biasanya. Bukan karena macet, hanya karena ia sepanjang jalan sibuk menyiapkan jawaban untuk kemungkinan-kemungkinan yang bahkan belum terjadi. Kalau Raka bertanya di mana, ia akan bilang ke rumah ibu sebentar. Kalau Raka bertanya kenapa mendadak, ia akan bilang ibu kangen. Kalau Raka marah karena tidak bilang dulu, ia akan bilang ponsel lobat. Ia memikirkan kebohongan-kebohongan kecil yang mungkin dibutuhkan dan justru karena itu ia merasa makin letih, sebab bahkan ketika sedang menuju satu-satunya tempat yang ia bayangkan aman, ia masih membawa rumah itu di dalam kepalanya. Ibunya membuka pintu dengan wajah yang mula-mula kaget lalu pelan-pelan melembut. "Loh, kok enggak bilang?" tanyanya sambil tersenyum kecil. Lila membalas senyum itu dengan tenaga yang tidak utuh. Ia melepas sandal, mencium tangan ibunya, dan saat mencium bau khas tubuh perempuan tua yang akrab sejak kecil minyak telon, sabun mandi murah, dan sedikit wangi bawang goreng dari dapur ada sesuatu di dadanya yang hampir runtuh begitu saja, namun ia menahannya. Ia tidak ingin kedatangannya langsung membawa udara yang berat. Di dapur, sayur lodeh yang difoto itu benar-benar ada di atas kompor. Ibunya menuangkan ke mangkuk, menambahkan sambal terasi sedikit, lalu menyuruh Lila makan. Mereka duduk berhadapan di meja kecil yang dulu dipakai Lila belajar saat SMP, catnya sudah agak kusam di sudut, namun tetap kokoh. Di ruangan itu, jam dinding berdetak lebih keras daripada di rumahnya sendiri. "Raka kerja?" tanya ibunya. "Iya." "Kamu sendirian tadi di rumah?" "Iya." Ibunya mengangguk pelan. Tidak bertanya kenapa Lila datang mendadak, tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk mengorek. Justru ketidaktergesaan itu yang membuat Lila makin sulit bernapas dengan normal. Ia makan 2 suap, lalu berkata sayurnya enak. Ibunya tersenyum. "Kamu dari dulu kalau suka sesuatu makannya pelan." Kalimat itu begitu ringan, begitu jauh dari semua kewaspadaan yang akhir-akhir ini mendominasi pikirannya, sampai Lila sempat ingin menangis hanya karena diingat dengan cara yang tidak mengandung tuntutan apapun. Namun ia tetap menunduk, meniup kuah, dan menjaga suaranya tetap biasa. Obrolan mereka mula-mula bergerak di sekitar hal-hal aman. Harga cabai yang naik, tetangga belakang rumah yang baru punya cucu, sepupu yang akan pengajian minggu depan. Ibu bertanya apakah Lila masih sering sakit maag. Lila menjawab sudah jarang. Semua terdengar normal, tetapi di bawah normalitas itu ada kehati-hatian halus dari 2 arah. Lila hati-hati memilih apa yang boleh terdengar, ibunya hati-hati mendekati apa yang tampak ingin dihindari. Sehabis makan, Lila membantu mencuci piring. Ibu mengeringkan, Lila membilas.
Pola kerja lama itu datang begitu saja, membuat beberapa menit terasa seperti waktu yang tidak putus dari masa sebelum menikah. Namun justru di tengah kemiripan itu perbedaan terasa makin jelas. Ibunya beberapa kali menoleh seolah hendak bertanya sesuatu, lalu mengurungkan. Akhirnya, saat mereka duduk lagi di ruang tengah dengan kipas angin dinyalakan pelan, ibunya berkata, "Kamu kurusan." "Enggak, Bu. Muka kamu capek." Lila tersenyum kecil, senyum yang ia tahu tidak meyakinkan. "Cuma kurang tidur." Ibunya tidak langsung menyahut, ia merapikan ujung kerudungnya, lalu bertanya dengan nada yang terlalu biasa untuk menjadi benar-benar biasa. "Di sana kamu baik-baik saja?" Ada kalanya satu pertanyaan sederhana terasa lebih sulit dijawab daripada tuduhan. Lila menatap anyaman tikar plastik di bawah meja. Ada bercak kecil bekas teh di salah satu sudut. Ia ingin menjawab iya dengan cepat, menutup semuanya, membiarkan kunjungan itu tetap ringan. Tetapi kata ia tidak segera keluar, yang muncul justru rasa malu yang lama mengendap tanpa nama. Malu karena kalau ia bilang tidak, maka ia harus membuka sesuatu yang selama ini susah ia susun sendiri. Malu karena jika ia bilang ada masalah, masalah itu mungkin akan terdengar kecil di telinga orang lain, telepon yang dibatasi, kunjungan yang dipersulit, nada suara yang membuatnya merasa mengecil. Tak ada lebam, tak ada pintu dibanting keras-keras sampai tetangga dengar, tak ada cerita yang bisa disampaikan dalam satu kalimat tegas. Hanya kehidupan sehari-hari yang pelan-pelan membuat seseorang merasa tidak lagi berhak atas bagian-bagian paling biasa dari dirinya. "Baik," katanya akhirnya. Jawaban itu keluar dengan rasa pahit yang nyaris fisik. Ibunya memandanginya lama. Tidak ada kecewa di wajah perempuan itu, hanya kesedihan yang ditahan agar tidak menjalar lebih jauh. "Kalau capek, pulang saja sebentar-sebentar," katanya kemudian. "Rumah ini nggak kemana-mana." Lila mengangguk. Kalimat itu sederhana, tetapi ada sesuatu pada cara ibunya tidak bilang kalau ada apa-apa cerita sama ibu, tidak mendesak, tidak menyuruh, yang justru terasa seperti pengakuan paling jujur, bahwa mungkin ada hal-hal yang belum bisa diucapkan anaknya. Selama beberapa menit berikutnya, mereka duduk tanpa bicara banyak. Dari luar terdengar suara pedagang es keliling. Di televisi tetangga samar-samar ada suara sinetron. Lila merasa sedikit lebih tenang daripada berminggu-minggu terakhir, namun ketenangan itu tidak utuh. Di bagian bawahnya ada jam tak terlihat yang terus bergerak. Benar saja, pukul 3 lewat sedikit, ponselnya bergetar. Pesan dari Raka, "Lagi apa?" Hanya 2 kata. Tidak ada tanda baca aneh, tidak ada sesuatu yang secara langsung bisa disebut mengancam, tetapi jantung Lila langsung berubah ritmenya. Ia menatap layar terlalu lama sampai ibunya berkata pelan, "Balas dulu." Lila mengetik, "Lagi di rumah." Begitu terkirim ia baru sadar kebohongannya terlalu setengah. Rumah yang mana? Kata itu bisa menjadi penyelamat, atau jebakan tergantung siapa yang membacanya. 3 menit kemudian, Raka membalas, "Rumah siapa?" Lila merasakan telapak tangannya basah. Ia seharusnya jujur dari awal, pikirnya, tetapi pikiran itu juga datang terlambat. Ia menulis, "Rumah ibu sebentar." Baru selesai diketik, ponselnya langsung berdering. Nama Raka memenuhi layar. Ibunya yang duduk di sebelah berpaling, pura-pura melihat televisi, memberi ruang yang justru membuat Lila merasa lebih telanjang. Ia mengangkat, "Halo, kamu di rumah ibumu?" Suara Raka tidak tinggi, itu buruk, nada rendahnya sering lebih sulit diprediksi. "Iya, sebentar." "Sebentar itu berapa lama?" "Enggak tahu, mungkin habis asar pulang." "Di ujung sana ada jeda." "Kamu pergi tanpa bilang?" Lila menelan ludah. "Tadi mendadak." "Mendadak apa?" Ia bisa mendengar suara AC kantor di belakang suara Raka, juga mungkin suara keyboard orang lain. Bayangan bahwa percakapan ini berlangsung di tengah lingkungan kerja yang biasa justru membuatnya lebih malu. "Pengen ketemu ibu aja." "Pengen ketemu ibu aja?" ulang Raka, dan Lila tahu dari cara pengulangan itu bahwa apapun jawaban berikutnya tak akan menolong banyak. "Kamu tahu aku nggak suka cara begini. Aku cuma sebentar." "Bukan soal sebentarnya." Nada Raka masih rendah, tetapi kini lebih rapi, lebih tajam. "Ini soal kamu memutuskan sesuatu yang menyangkut rumah tangga kita tanpa merasa perlu ngomong dulu." Lila memandang kipas angin yang berputar. Ada bagian dalam dirinya yang ingin berkata ini hanya kunjungan ke rumah ibu, bukan keputusan soal uang atau pindahan atau utang. Tetapi ibunya ada di ruangan itu.
Ia tak sanggup membiarkan kata-kata semacam itu terdengar. Maaf, katanya. Kalimat itu keluar nyaris otomatis. Sesudahnya Lila membenci betapa mudahnya ia mengucapkannya. Raka diam sebentar, lalu bertanya. Ibumu dengar? Enggak, itu bohong. Lila bisa merasakan ibunya mendengar setiap jeda. Bagus, kata Raka, nanti kita bicara di rumah. Telepon ditutup. Tidak ada bentakan, tidak ada ancaman terbuka. Hanya satu kalimat penutup yang cukup untuk membuat seluruh tubuh Lila kembali tegang seperti kabel yang ditarik. Ia menaruh ponsel di pangkuan. Ibunya masih memandang televisi, tetapi tangan perempuan itu yang terlipat di atas lutut tampak mencengkeram kain rok sendiri. Pulang sekarang? Tanya ibunya pelan. Pertanyaan itu sebenarnya menawarkan jalan keluar yang aman. Tetapi di saat yang sama, Lila tiba-tiba merasa lelah menjadi orang yang selalu buru-buru menyesuaikan diri terhadap kecemasan orang lain. Bukan keberanian yang membuatnya menjawab tidak sekarang. Lebih mirip kepenatan yang kebetulan menemukan bentuk keras kepala untuk sesaat. Nanti saja, katanya. Setelah mengucapkannya, ia justru merasa takut. Takut pada apa yang ia tunda. Takut pada percakapan nanti malam. Takut juga pada kemungkinan bahwa penundaan kecil ini akan ia pakai diam-diam sebagai bukti bahwa dirinya masih punya kehendak. Padahal kehendak yang hanya hidup dalam potongan waktu tersembunyi mungkin bukan kehendak lagi, hanya sisa. Ibunya bangkit lalu masuk ke dapur tanpa berkata apa-apa. Ketika kembali, ia membawa potongan pepaya dan 2 gelas air hangat. Sikap seolah semuanya masih biasa itu membuat Lila nyaris tak tahan. Ia ingin minta maaf, entah untuk apa, untuk datang membawa kecanggungan, untuk tidak bisa berkata jujur, untuk membuat ibunya ikut menanggung sesuatu yang tidak diberi nama. Tapi ia tidak mengatakan itu. Mereka makan pepaya sedikit-sedikit. Menjelang asar, Lila membantu melipat pakaian kering. Tangannya bergerak otomatis, menyusun handuk, kaos rumah, mukena. Di tengah lipatan itu, ia sadar ada keinginan aneh untuk memperlambat semua hal. Bukan karena ia benar-benar percaya penundaan bisa menyelamatkan, melainkan karena di rumah ibunya setiap gerakan masih terasa punya berat yang wajar. Tidak seperti di rumah sendiri, tempat gerakan sering lebih dulu diukur oleh kemungkinan tafsir orang lain. Saat hendak pulang, ibunya membungkuskan sayur lodeh dan sambal dalam wadah plastik. Buat nanti malam, katanya. Lila hampir menolak karena bisa membayangkan Raka bertanya macam-macam, tetapi ia tak tega. Di depan pintu, ibunya memegang pergelangan tangannya sebentar. Tidak erat, hanya sebentar. Kalau ada apa-apa, kamu jangan menunggu sampai bingung sendiri, katanya. Kalimat itu tidak lengkap. Tidak ada subjek jelas untuk kata apa-apa itu. Namun justru ketidaklengkapan itulah yang membuat mata Lila panas. Ia mengangguk, mencium tangan ibunya lagi, dan pulang dengan tenggorokan yang tak pernah benar-benar lega sepanjang perjalanan. Rumah tampak biasa ketika ia tiba. Pagar tidak dibanting. Tirai tidak berubah. Bahkan sepatu kerja Raka belum ada di teras. Berarti ia masih di jalan atau sengaja pulang sedikit terlambat. Lila masuk, menaruh wadah makanan di dapur, lalu berdiri beberapa detik seperti tamu yang lupa alasan kedatangannya. Ia tahu percakapan itu akan datang. Seringkali yang paling menakutkan bukan kejadian, melainkan jam-jam menunggu sebelum kejadian. Ia mandi lebih awal, mengganti baju rumah, menyapu ruang tamu sekali lagi meskipun sudah bersih, lalu mulai menanak nasi. Ketika suara motor Raka akhirnya terdengar mendekat, tubuhnya sudah lelah lebih dulu dari sesuatu yang belum dimulai. Raka masuk tanpa banyak ekspresi. Ia meletakkan tas, mencuci tangan, lalu bertanya, makan apa? Lila menyebut ada sayur lodeh dari ibu. Raka hanya mengangguk, mereka makan dalam suasana yang terlalu tenang. Lila sempat berharap mungkin pembicaraan itu tidak jadi terjadi, atau tertunda, atau berubah bentuk. Ia tahu harapan itu naif, tetapi tetap datang juga seperti refleks lama. Setelah makan, Raka mencuci tangan dan berkata, ke kamar. Kalimatnya tidak keras, justru itulah yang membuat kaki Lila terasa berat. Di kamar, Raka menutup pintu tapi tidak menguncinya. Ia duduk di ujung ranjang, masih mengenakan kaos dalam dan celana kantor, lalu menatap Lila yang berdiri dekat lemari. Aku mau kita ngobrol baik-baik, katanya. Lila tidak langsung duduk. Kata baik-baik dalam mulut Raka sering berarti satu pihak bicara, satu pihak belajar. Duduk, katanya lagi.
Lila duduk di kursi rias. Posisi itu otomatis membuat mereka tak sejajar. Raka mencondongkan badan sedikit. Yang kamu lakukan tadi itu apa? Pertanyaan semacam itu tidak pernah benar-benar meminta jawaban. Ia lebih seperti panggung tempat jawaban salah atau kurang tepat akan dipakai untuk menyusun pelajaran berikutnya. Aku cuma ke rumah ibu, jawab Lila pelan. Tanpa bilang. Iya. Setelah aku berulang kali bilang aku nggak suka model begini. Lila menatap meja rias. Ada bedak tabur, sisir, 2 jepit rambut hitam. Aku pengen ketemu ibu. Itu bukan jawaban. Raka menarik napas. Lila, yang bikin aku capek bukan keluargamu, bukan ibumu, tapi cara kamu mengabaikan hal sederhana yang aku minta demi menghargai aku sebagai suami. Kata menghargai selalu menjadi kata yang paling sulit. Tidak ada orang yang ingin dianggap tidak tahu menghargai. Kata itu menggiring Lila ke wilayah yang samar-samar moral, tempat segala sesuatu bisa dibalikan tanpa perlu membuktikan banyak hal. Aku nggak bermaksud ngabaikan, katanya. Terus maksudmu apa? Lila diam. Beberapa detik itu cukup untuk mengubah suasana. Raka tertawa pendek, tanpa senang. Kamu sendiri nggak tahu, kan? Kamu cuma ikut perasaan, dan setiap kali ikut perasaan, yang kamu pilih selalu keluargamu. Nggak selalu, kata Lila, nyaris tak terdengar. Apa? Nggak selalu, Raka memandangnya. Ada perubahan kecil di wajahnya, seperti seseorang yang baru menyadari meja di depannya tidak serata yang dikira. Kamu mau debat? Tanyanya. Aku cuma jawab. Jawab atau melawan? Kalimat itu membuat napas Lila tertahan. Ada titik-titik tertentu dalam percakapan mereka ketika bahasa mulai kehilangan fungsi untuk menjelaskan dan hanya dipakai untuk menandai posisi. Jika ia terus bicara, itu melawan. Jika ia diam, itu mengakui. Ruang di antaranya makin lama makin sempit. Aku nggak melawan, katanya akhirnya. Ya sudah. Jangan pakai nada begitu. Lila bahkan tidak yakin nada yang mana. Tapi ia tahu lebih aman menunduk. Raka berdiri, berjalan 2 langkah ke dekat lemari, lalu balik lagi. Gerak kecil itu membuat Lila menegang. Ia belum pernah dipukul, namun tubuhnya, entah sejak kapan, mulai belajar bahwa langkah orang lain di ruangan tertutup bisa berarti banyak. Raka berhenti di depannya. Aku selama ini terlalu kasih longgar, katanya. Aku kira kamu paham sendiri setelah menikah ada prioritas yang berubah. Tapi ternyata kalau nggak dibuat jelas, kamu tetap akan kembali ke pola lama. Lila menatap lututnya sendiri. Prioritas? Pola lama. Kata-kata itu terdengar seperti bahan seminar rumah tangga, rapi dan masuk akal kalau diambil keluar dari konteks. Padahal di bawahnya ada sesuatu yang lebih dingin, penghapusan pelan-pelan terhadap ruang yang tidak berada di bawah persetujuan. Mulai besok, kata Raka, kunci cadangan rumah yang di tas kamu kasih ke aku. Lila mengangkat kepala spontan. Buat apa? Supaya kalau kamu pergi, kamu minta izin dulu dan aku yang buka kalau perlu. Kalimat itu jatuh ke ruangan seperti benda logam. Untuk sesaat Lila benar-benar tidak mengerti, atau mungkin mengerti, tetapi kepalanya menolak menerjemahkan terlalu cepat. Aku kan perlu kunci kalau apa? Potong Raka. Kalau mau ke warung? Kalau mau buang sampah? Hal-hal begitu bisa diatur. Aku nggak bilang kamu nggak boleh keluar sama sekali. Ia tersenyum tipis, senyum yang membuat isi perut Lila dingin. Tapi sekarang kamu butuh batas yang lebih jelas. Ada banyak bentuk ketidakpercayaan, dan salah satu yang paling menyiksa adalah ketika seseorang menyodorkannya kepadamu sebagai pendidikan. Lila merasa telinganya berdengung pelan. Ia ingin bilang ini tidak masuk akal, ingin bertanya apakah Raka mendengar dirinya sendiri, ingin bangkit dan membuka pintu kamar agar percakapan itu tidak terus menempel di dinding sempit ini. Tetapi ketakutan bergerak lebih cepat daripada keberanian. Bukan ketakutan pada pukulan. Lebih buruk dari itu, barangkali, ketakutan pada malam-malam berikutnya yang mungkin menjadi jauh lebih sulit jika ia menolak sekarang. Aku cuma ke rumah ibu, katanya, dan ia langsung sadar betapa kecil, betapa tak bergunanya kalimat itu di hadapan sesuatu yang sedang dibangun lebih besar dari fakta. Dan dari hal sekecil itu aku jadi tahu kamu belum bisa jaga diri, jawab Raka. Aku yang salah karena terlalu percaya. Kalimat terakhir itu, dengan penempatan salah pada dirinya sendiri,
membuat Lila nyaris ragu pada apa yang barusan ia dengar. Seperti biasa, Raka bisa memutar ruang sampai ia tampak sebagai pihak yang terluka, pihak yang terpaksa keras karena keadaan, dan di tengah putaran itu, Lila mendapati dirinya sibuk membela niat baiknya sendiri seperti anak kecil yang merusak sesuatu tanpa sengaja. Hening turun cukup lama. Dari luar kamar terdengar suara tetangga memanggil anaknya untuk mandi. Hidup orang lain terus berjalan dengan kepadatan biasa. Di ruangan ini waktu seolah mengental. Akhirnya Lila membuka tas, mengeluarkan gantungan kunci cadangan yang selama ini ia simpan bersama dompet kecil, lalu meletakkannya di atas meja rias. Tangannya gemetar sedikit. Ia berharap Raka tidak melihat, namun tentu saja ia melihat. "Bagus," katanya. Bukan dengan kemenangan, melainkan dengan nada puas seorang guru setelah murid akhirnya mengerti. Ia mengambil kunci itu lalu meletakkannya di saku celana. "Aku lakukan ini supaya rumah ini tertib. Supaya kamu juga tenang." Mendengar kata tenang, Lila hampir tertawa, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk itu. Setelah percakapan selesai, mereka tidak langsung bertengkar, justru itulah yang membuat semuanya terasa semakin asing. Raka mandi, keluar dengan wajah biasa, lalu menyalakan televisi. Ia bahkan sempat bertanya apakah besok Lila ingin dibelikan sabun cuci piring karena stok terlihat tinggal sedikit. Kebaikan-kebaikan kecil semacam itu selalu muncul sesudah sesuatu dipersempit, seakan-akan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang benar-benar buruk sedang terjadi. Lila menjawab seperlunya, membereskan dapur, lalu masuk kamar lebih dulu. Saat merapikan tas, ia beberapa kali menggerakkan jari ke kantong tempat kunci biasanya ada. Kantong itu kini kosong, ringan, dan justru karena ringan terasa seperti kehilangan benda yang lebih besar dari besi kecil itu. Malam itu ia tidur dengan perasaan seolah satu garis lagi ditarik, kali ini bukan hanya di lantai rumah, tapi di sekitar tubuhnya sendiri. Pagi berikutnya semuanya tampak berjalan normal. Raka berangkat kerja, sempat menanyakan baju biru mudanya sudah dicuci belum, lalu pergi. Lila menunggu sampai suara motor hilang dari ujung jalan, baru kemudian membuka laci tempat ia biasa menyimpan amplop listrik, buku nikah, dan barang-barang kecil penting lain. Ia mencari-cari dengan gerakan yang sebenarnya sudah tahu hasilnya, tidak ada kunci cadangan lain. Tentu saja tidak ada. Ia menutup laci pelan, duduk di tepi ranjang, dan menyadari rumah itu terdengar berbeda ketika ia tahu dirinya tak bisa keluar kapan saja. Secara teknis ia masih bisa membuka pintu dari dalam, masih bisa ke teras, masih bisa buang sampah. Namun untuk benar-benar pergi dan mengunci rumah kembali, ia kini harus menunggu Raka atau meminta. Batas yang tadi malam masih terasa seperti ancaman kini mulai menubuh menjadi bentuk. Ia berjalan dari ruang tamu ke dapur, ke kamar mandi, ke belakang rumah, seperti menguji ukuran sangkar yang baru. Rumah itu kecil, pengujiannya cepat selesai, setelahnya justru datang kehampaan yang tidak langsung berubah menjadi panik. Ia menyapu halaman depan dengan pintu terbuka dan tiba-tiba merasa canggung terhadap sinar matahari di luar pagar, seolah dunia sudah sedikit bergeser menjauh. Tetangga sebelah sempat menyapa. Lila membalas dengan senyum. Tidak ada orang yang akan melihat ada yang berubah. Bukankah banyak istri tinggal di rumah, sementara suami bekerja? Bukankah wajar jika kunci rumah dipegang suami? Bukankah semua masih bisa dijelaskan dengan hemat, dengan pembagian peran, dengan keamanan? Justru karena bisa dijelaskan itulah dadanya makin sesak. Menjelang siang ia ingin membeli bawang karena stok habis. Ia membuka ponsel, menatap aplikasi pesan, lalu menutupnya lagi. Menghubungi Raka untuk hal sekecil itu terasa seperti mengakui tatanan baru dengan mulutnya sendiri. Akhirnya ia meminjam bawang ke tetangga depan dengan alasan belum sempat belanja. Perempuan itu memberinya 3 siung sambil berceloteh soal cuaca. Lila mengucapkan terima kasih dan kembali masuk. Tindakan kecil itu, meminjam bawang karena tidak bisa ke warung sendiri, membawa rasa malu yang aneh dan sangat sunyi. Ia berdiri di dapur dengan bawang di tangan, lalu tanpa sebab jelas air matanya turun satu-satu, bukan tangis besar. Hanya seperti tubuhnya mengeluarkan sesuatu yang sejak tadi pagi terjebak di sela-sela tulang rusuk. Ia tidak terisak. Ia bahkan tetap berdiri tegak sambil mengupas bawang, sampai sulit membedakan pedih mana yang datang dari irisannya dan mana yang datang dari dalam dirinya. Sore hari, Raka mengirim pesan, "Hari ini kemana?" Lila membalas, "Di rumah." Ia menatap kata-kata itu lama sekali setelah terkirim.
Ada suatu kekosongan yang dingin pada cara kalimat itu kini menjadi benar bukan karena pilihan, melainkan karena tidak ada jalan lain yang ia ambil. Raka membalas dengan emoji jempol. Hanya itu. Tetapi emoji kecil itu membuat Lila sadar bahwa ia sedang dinilai dalam hal-hal yang dulu bahkan tak pernah terpikir sebagai prestasi atau kegagalan. Malamnya Raka pulang dalam suasana hati yang tampaknya baik. Ia membawa martabak, menyuruh Lila makan selagi hangat, lalu bercerita soal rekan kantor yang akan resign. Jika dilihat dari luar, mereka tampak seperti pasangan yang sedang melewati fase penyesuaian biasa. Hanya Lila yang tahu bahwa sepanjang cerita itu, ada satu pertanyaan menggantung di dalam dirinya. Apakah Raka tahu ia hari ini tidak keluar karena takut, atau karena taat, atau apakah perbedaan keduanya memang sudah tidak penting lagi baginya? Ia tidak menanyakan kunci. Belum? Mungkin karena belum siap mendengar penolakan terang-terangan. Mungkin karena ada bagian dari dirinya yang berharap Raka akan mengembalikannya sendiri setelah suasana membaik. Harapan itu kecil, tapi ia tetap menyimpannya seperti orang menyimpan koin receh di saku meski tahu tidak akan cukup membeli apapun yang penting. 3 hari berlalu dengan bentuk yang mirip. Raka berangkat, Lila di rumah. Ia memasak dari bahan seadanya, mencuci, menyapu, kadang duduk dekat jendela depan lebih lama dari perlu hanya untuk mendengar suara orang lewat. Ibunya beberapa kali mengirim pesan ringan. Nisa sempat bertanya jadi datang pengajian atau tidak. Lila menjawab belum tahu. Dalam jawaban itu sendiri sudah terkandung kelelahan yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa semakin sering berbicara dengan dunia dari balik kaca. Tidak benar-benar terputus, tetapi juga tidak utuh menyentuh. Pada hari keempat, ketika Raka sedang mandi sepulang kerja, Lila melihat celana kerjanya tergantung di sandaran kursi kamar. Kunci rumah itu tampak menonjol sedikit dari saku. Pemandangan itu sederhana sekali, namun detik berikutnya ruangan terasa menyempit. Ia berdiri dekat meja rias, handuk kecil di tangan, menatap saku celana itu. Tidak ada rencana. Tidak ada strategi besar. Hanya dorongan cepat, hampir naluriah, untuk menyentuh kembali sesuatu yang dulu ada padanya. Ia melangkah, 1 kali, lalu berhenti. Jantungnya berdetak begitu keras sampai suara air kamar mandi seperti menjauh. Ada begitu banyak hal yang bisa terjadi dari gerakan sekecil mengambil kunci itu. Raka bisa keluar tepat saat itu. Raka bisa sadar malam nanti. Raka bisa bertanya, bisa marah, bisa menatapnya dengan kekecewaan dingin yang lebih sulit ditanggung daripada bentakan. Tetapi di bawah semua ketakutan itu ada rasa lain yang tidak kalah kuat. Rasa ingin memastikan bahwa masih ada satu benda di rumah ini yang bisa berada di tangannya tanpa perlu izin. Tangannya bergerak sebelum ia sempat menyusun alasan. Ia mengambil kunci itu cepat, dinginnya logam langsung merambat ke telapak, lalu hampir pada saat yang sama ia mendengar shower berhenti, seluruh tubuhnya membeku. Dalam beberapa detik yang sangat panjang itu ia tidak lagi memikirkan apa yang benar atau salah, hanya memikirkan apakah harus mengembalikannya sekarang atau menyimpannya atau mengaku. Air menetes dari balik pintu kamar mandi, pegangan pintu bergerak sedikit, Lila berdiri di samping kursi, kunci itu masih ada di tangannya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia merasakan ketakutan dan keinginan untuk bertahan hidup berdiri begitu dekat, sampai ia tak lagi tahu mana yang sedang lebih dulu memegang dirinya. Pegangan pintu bergerak sedikit, lalu berhenti, seolah orang di dalam kamar mandi sedang meraih handuk atau mematikan keran yang masih menetes. Dalam jeda yang cuma beberapa detik itu, tubuh Lila bekerja lebih cepat daripada pikirannya. Ia menyelipkan kunci ke balik lipatan handuk kecil yang tadi dipegangnya, menaruh handuk itu di atas meja rias, lalu mundur 1 langkah tepat ketika pintu kamar mandi terbuka. Raka keluar sambil mengeringkan rambut dengan handuk lain, wajahnya biasa saja, bahkan tampak lelah. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Belum," jawab Lila. Dan baru setelah mendengar suaranya sendiri ia sadar betapa tipis suaranya terdengar. Raka mengambil sisir, berdiri menghadap cermin, menyisir rambut ke belakang. Pandangannya di cermin sempat lewat ke arah Lila lalu pergi lagi. "Besok aku berangkat lebih pagi," katanya. "Ada meeting?" Lila mengangguk. Kunci itu terasa tetap ada di ruangan walaupun sekarang tersembunyi di bawah handuk di meja rias. Bukan seperti benda, melainkan seperti napas tambahan yang tak ikut ritme tubuhnya. Ia takut Raka mendekat ke meja, takut Raka mencari sesuatu, takut Raka tiba-tiba ingat celananya masih ada di kursi dan hendak mengambil dompet atau benda lain di saku.
Tetapi Raka hanya mengganti baju, lalu duduk di ranjang sambil melihat ponsel. Semua tampak begitu biasa sampai Lila hampir merasa dirinya mengada-ada. Namun justru kebiasaan itulah yang paling mengerikan, betapa seluruh ketegangan besar di dalam dirinya bisa berlangsung berdampingan dengan tindakan-tindakan kecil yang rapi dan sehari-hari, seolah rumah ini pandai menelan apapun tanpa meninggalkan suara. Malam itu ia tidak berani mengambil kunci dari balik handuk. Ia berbaring dengan tubuh menghadap tembok, menunggu napas Raka menjadi lebih berat, lalu lebih berat lagi, tetapi matanya sendiri tak bisa terpejam penuh. Di dalam kepalanya ada satu bagian yang terus berkata bahwa ia sudah melangkah terlalu jauh untuk hal yang belum tentu bisa ia tanggung akibatnya. Bagian lain, yang lebih kecil namun lebih keras, bertanya jauh menurut ukuran siapa. Mengambil kembali benda yang pernah ada di tasnya sendiri kini terasa seperti pencurian. Pikiran itu membuat tenggorokannya perih. Sejak kapan urusan sederhana di rumah ini berubah bentuk sampai kata-kata yang dipakainya untuk memikirkan dirinya sendiri pun mulai terdengar seperti kata-kata orang yang mengawasi, bukan orang yang hidup. Menjelang tengah malam, saat Raka benar-benar tertidur, Lila bergerak pelan, hampir tanpa suara. Ia duduk di tepi ranjang, menunggu beberapa detik untuk memastikan kasur tak berderit terlalu jelas, lalu melangkah ke meja rias. Tangan kirinya dingin saat mengangkat handuk, kunci itu jatuh kecil ke permukaan meja, bunyinya halus sekali tetapi cukup membuat jantungnya melonjak. Ia menunggu. Raka hanya bergeser sedikit, lalu diam lagi. Lila mengambil kunci itu, menggenggamnya, dan untuk sesaat tak tahu harus berbuat apa. Menaruh kembali di tas akan terlalu mudah ditemukan jika Raka mencari. Menyimpannya di laci kamar terlalu dekat. Akhirnya ia membuka lemari, menyelipkan kunci itu ke dalam saku dalam salah satu tas belanja kain yang digantung di balik baju-baju jarang pakai. Sembunyinya tidak cerdik, tapi cukup tidak lazim. Setelah itu ia kembali ke ranjang dengan tubuh terasa ringan sekaligus kaku, seperti seseorang yang baru menyeberang jalan sempit di tempat gelap dan belum percaya kakinya sudah sampai ke sisi lain. Yang datang bukan rasa menang, lebih mirip campuran lega, takut, dan malu yang susah dipisah. Lega karena benda itu tidak lagi di saku Raka, takut karena besok atau lusa hal itu bisa diketahui. Malu karena di tengah semua ini, yang berhasil ia rebut kembali baru sepotong logam kecil, bukan dirinya sendiri. Pagi berikutnya Raka benar berangkat lebih cepat. Suasana rumah setelah ia pergi terasa sedikit berbeda, seperti kain yang dikeluarkan dari jemuran sebelum betul-betul kering, masih sama, tetapi seratnya tidak lagi jatuh pada tempat semula. Lila menyapu ruang tamu, menyalakan rice cooker, lalu berdiri cukup lama di depan lemari sebelum akhirnya mengambil tas kain itu dan memeriksa ulang apakah kuncinya benar masih ada di sana. Ada. Sentuhan dinginnya di jari membuat dadanya sesak. Ia bisa keluar hari ini, ia tahu itu. Namun pengetahuan itu belum otomatis berubah menjadi gerakan. Ia justru duduk di tepi ranjang dan memandangi tas kain di pangkuannya seperti seseorang yang baru menerima sesuatu yang pernah hilang tapi belum sepenuhnya percaya bahwa benda itu boleh dipakai lagi. Sampai siang ia tidak pergi kemana-mana. Ia memasak sayur bening, mencuci baju, dan berkali-kali mendengar suara dirinya sendiri bertanya, untuk apa sebenarnya kunci ini? Kalau akhirnya yang lebih kuat dari pintu tetap rasa takut yang sudah telanjur tinggal di dalam badan, barulah setelah zuhur, ketika matahari jatuh miring ke dinding belakang rumah dan panas di dapur mulai turun sedikit, ia membuka pintu, menguncinya dari luar, lalu berdiri sebentar di teras dengan sensasi yang aneh, teras yang sama, pagar yang sama, jalan kompleks yang sama. Tetapi karena kali ini ia bisa menutup pintu dan membawa kunci sendiri, seluruh pemandangan itu seakan kembali punya garis yang lebih utuh. Ia tidak pergi jauh. Hanya ke warung ujung blok untuk membeli sabun cuci piring dan 2 butir telur. Warung itu bahkan tak sampai 5 menit jalan kaki. Namun dalam perjalanan pendek itu ia merasa seperti sedang berjalan keluar dari sesuatu yang tak terlihat tetapi sangat rapat. Udara siang kena lengan, suara sapaan ibu-ibu di depan rumah terdengar biasa, plastik belanja tipis bergesekan di tangan, dan semua hal yang semestinya remeh itu hampir membuat matanya panas. Bukan karena ia bahagia, lebih karena ia baru mengerti betapa cepat tubuh manusia belajar menyesuaikan diri dengan penyempitan, sampai akses pada hal biasa pun bisa terasa seperti sesuatu yang tak pantas dirayakan, tapi juga tak bisa lagi dianggap kecil. Sesampainya di rumah, ia berdiri lagi di depan pintu sebelum membukanya. Tindakan memasukkan kunci ke lubang pintu, memutarnya,
lalu mendengar klik kecil itu menjadi pengalaman yang tak terduga intim. Ia masuk, menutup pintu, menaruh belanjaan di meja dapur, dan untuk beberapa detik merasa ruangan itu berubah ukuran. Bukan jadi luas, hanya tidak sepenuhnya menekan. Namun perasaan itu tidak bertahan lama. Bersamanya datang pertanyaan lain, apakah Raka akan sadar kunci itu hilang? Kapan? Bagaimana? Apakah ia akan langsung tahu Lila yang mengambil? Apakah ia akan menganggapnya sekadar kecerobohan sendiri atau pelanggaran yang disengaja? Sepanjang sore, bahkan ketika ia sedang mengiris bawang, mengangkat jemuran, menyiapkan nasi, kepalanya bekerja di bawah permukaan seperti mesin kecil yang tak pernah benar-benar mati. Ia mulai memikirkan kemungkinan untuk membuat salinan. Pikiran itu datang seperti kilat yang cepat tapi jelas. Salinan berarti ia bisa mengembalikan kunci asli ke tempat semula jika perlu. Salinan berarti satu lapis keamanan kecil yang tidak harus terus membuatnya bergantung pada penyembunyian canggung di lemari. Segera setelah pikiran itu muncul, Lila langsung merasa bersalah, seolah sedang menyusun siasat licik terhadap suaminya sendiri. Tetapi bersamaan dengan rasa bersalah itu ada kemarahan yang sangat tua, sangat lelah, yang pelan-pelan mengangkat kepala. Kenapa setiap langkah untuk mempertahankan ruang bernapas harus terasa seperti kelicikan? Kemarahan itu tidak membuatnya lebih berani, hanya membuatnya sebentar lebih jujur pada apa yang sedang terjadi. Malamnya Raka pulang seperti biasa. Mereka makan ayam goreng sisa kemarin yang dipanaskan. Raka bercerita sedikit soal meeting paginya. Tidak ada yang aneh sampai menjelang tidur, saat ia menepuk saku celana kerja yang tadi digantung lagi di kursi lalu berkata, "Kunci yang kemarin aku taruh mana ya?" Kalimat itu sederhana, diucapkan sambil setengah menguap. Namun tubuh Lila langsung menegang dari dalam, begitu cepat sampai ia nyaris marah pada dirinya sendiri. Ia sedang melipat selimut. Tangannya berhenti sepersekian detik lalu bergerak lagi. "Kunci apa?" tanyanya, berusaha supaya terdengar seperti benar-benar belum tahu. "Kunci cadangan." Raka menepuk saku lain, lalu memeriksa meja rias. "Tadi kayaknya aku taruh di sini." Lila menunduk pada selimut, merapikannya yang sebenarnya sudah rapi. "Mungkin jatuh?" Raka diam sebentar, memeriksa lantai dekat kursi. "Aneh." Ia mengangkat kepala dan memandang Lila. "Kamu lihat, enggak?" Hening turun pendek tapi terasa panjang. Raka membuka laci meja rias, menutupnya lagi, lalu berkata, "Aku yakin tadi malam ada di saku." Lila tidak menjawab. Jantungnya berdetak sampai bunyinya seperti datang dari luar tubuh. Raka berdiri dengan satu tangan di pinggang, seperti orang yang sedang berusaha mengingat. "Kamu nggak pegang?" tanya akhirnya. Pertanyaan itu membuat sesuatu di dalam diri Lila serasa menciut. Inilah saat yang tadi seharian ia bayangkan. Anehnya, ketika akhirnya datang, yang terasa bukan hanya takut, ada juga letih yang pekat karena begitu banyak energi sudah habis dipakai untuk menunggu kalimat ini. "Buat apa aku pegang?" katanya. Bukan jawaban paling aman, dan ia langsung tahu itu. Raka menatapnya. "Aku nanya baik-baik, aku juga jawab biasa." "Biasa?" Raka tertawa kecil. "Kalau biasa kamu tinggal bilang enggak." Lila mengangkat wajah, "Ya enggak." Beberapa detik lewat, Raka menunduk lagi, seakan memutuskan sesuatu. "Ya sudah. Besok aku cari lagi." Ia mematikan lampu sisi meja rias dan naik ke ranjang. Kalimat itu semestinya melegakan. Justru karena terlalu mudah, Lila jadi makin tidak tenang. Ia berbaring dengan punggung tegang, memikirkan apakah ini jebakan, atau Raka benar tidak yakin, atau justru ia menahan pembicaraan untuk waktu yang lebih menguntungkan baginya. Tidur malam itu datang terputus-putus. Dalam sela-sela sadar yang dangkal, Lila melihat kembali adegan-adegan kecil beberapa bulan terakhir dengan susunan baru, seolah kepalanya sedang mencoba menyusun pola dari hal-hal yang dulu selalu ia pecah menjadi insiden terpisah. Cara Raka menanyakan isi pesan setelah ia memotret chat dengan ibunya. Cara ia menyebut keluarga Lila terlalu mudah akses ke dirinya. Cara ia bicara tentang batas, prioritas, ketertiban, seolah seluruh bahasa yang rapi itu dibangun untuk menutupi sesuatu yang lebih sederhana dan lebih kejam. Keinginannya agar Lila menyusut sampai tak perlu lagi dibaca sebagai orang yang punya kehendak sendiri. Menyadari pola semacam itu tidak otomatis membuat seseorang keluar. Seringkali malah membuatnya makin bingung. Karena begitu pola terlihat, muncul pula kenangan-kenangan lain yang tak cocok dengannya sepenuhnya.
Raka yang pernah menunggu di klinik saat Lila sakit maag sebelum mereka menikah? Raka yang rajin membayar cicilan tepat waktu? Raka yang kadang membelikan roti kesukaan tanpa diminta? Justru campuran itulah yang membuat penamaan jadi susah. Kalau semuanya buruk, mungkin Lila bisa lebih mudah yakin. Tetapi hidup bersama seseorang jarang memberi kejelasan serapi itu. Keadaan yang membahayakan pun bisa datang bersama teh hangat, ajakan makan, pertanyaan apakah beras tinggal sedikit. Orang bisa mengurung tanpa mengunci dari luar sepanjang waktu. Orang bisa merendahkan tanpa sekalipun meninggikan suara. Pagi-pagi, setelah Raka berangkat, Lila mengeluarkan kunci dari tas kain dan menaruhnya di telapak tangan. Logam kecil itu tampak biasa saja, bahkan kusam sedikit di bagian gerigi. Ia memikirkan salinan lagi. Kali ini pikirannya tidak berhenti di sana. Ia langsung membayangkan tempat tukang duplikat kunci dekat pasar kecil 2 angkot dari kompleks. Ia pernah ke sana dulu sekali, sebelum menikah, menemani ayahnya menggandakan kunci motor. Tempat itu sempit, suara gesekan besi keras, dan di depan kios biasanya ada gantungan ratusan model kunci. Kenangan itu datang utuh, hampir mengejutkan karena ia sudah lama tidak memikirkan pasar itu. Bersamaan dengan kenangan, muncul perhitungan cepat. Ia harus pergi siang saat Raka di kantor, cukup singkat, jangan sampai terlalu lama. Begitu rencana itu mengambil bentuk, rasa bersalahnya tumbuh lagi, tapi sekarang lebih tipis, bukan karena ia tiba-tiba merasa benar. Hanya karena tubuhnya sudah terlalu capek menyebut naluri bertahan sebagai kesalahan. Menjelang pukul 11 ia mengganti baju, memasukkan kunci ke dompet kecil, lalu keluar rumah. Jalan ke pangkalan angkot panas dan berdebu. Di satu sisi, aktivitas ini biasa sekali, perempuan ke pasar, beli kebutuhan, pulang sebelum sore. Di sisi lain, Lila merasakan seluruh tubuhnya seperti sedang menyamar menjadi dirinya sendiri. Ia menunduk saat melewati kelompok ibu-ibu yang sedang bicara di depan pos ronda, khawatir entah akan apa. Padahal kalaupun mereka menyapa, ia hanya perlu menjawab biasa. Ketegangan semacam itu telah menjadi kebiasaan yang tak selalu logis. Di pasar, suara orang menawar, bunyi pisau daging, dan bau ikan asin bercampur sabun cuci menciptakan keramaian yang tak pernah ia sukai dulu. Hari itu justru keramaian itu memberinya semacam perlindungan. Tak seorang pun di sini memperhatikan satu perempuan dengan dompet kecil yang berdiri sebentar di depan kios duplikat kunci. Tukang kunci, lelaki tua berkaos singlet abu-abu di balik kemeja terbuka, hanya mengangkat mata sekilas lalu berkata, "Yang mana, Mbak?" Lila mengeluarkan kunci itu dengan jari yang sedikit basah. "Ini satu." Lelaki itu mengambil, memeriksa bentuknya, lalu mulai bekerja. Mesin kecil menyala, gesekan logam terhadap logam memekakan telinga, dan di tengah suara itu Lila tiba-tiba merasa sangat rapuh. Begitu rapuh sampai ia nyaris mengambil kembali kuncinya dan bilang tidak jadi. Ia tidak benar-benar tahu apa yang membuatnya hampir mundur, takut tertangkap, takut melanggar sesuatu yang tak tampak, atau takut bahwa tindakan ini menandai pengakuan yang selama ini terus ia tunda, bahwa ia sudah hidup dalam keadaan yang menuntut persiapan diam-diam. Ketika duplikatnya selesai, lelaki itu menyerahkan 2 kunci berdampingan untuk dicoba. "Sama," katanya. Lila membayar, menerima kunci asli dan salinannya, lalu memasukkan keduanya cepat-cepat ke dompet seolah benda itu panas. Saat melangkah pergi, ia merasa bukan seperti orang yang baru menyelesaikan urusan kecil, melainkan orang yang baru menulis huruf pertama dari sesuatu yang lebih besar dan belum siap dibaca. Sepulang dari pasar ia membeli cabai, sabun, dan tempe agar perjalanannya punya alasan yang bisa dilihat bila perlu. Di rumah, ia mengembalikan kunci asli ke tas kain di lemari dan menyimpan salinannya di laci dapur, dimasukkan ke dalam kaleng biskuit kecil yang berisi karet gelang dan baterai cadangan, sembunyi yang sederhana lagi. Setelah itu ia duduk di lantai dapur sambil memandangi ubin. Tidak ada keberanian besar yang datang, tidak ada rasa menang. Hanya napas yang perlahan turun beberapa tingkat dan kelelahan yang mendadak terasa sampai ke tulang. Ia sadar satu hal yang tak menyenangkan. Begitu seseorang mulai harus menyusun lapisan aman kecil-kecil dalam hidup sehari-harinya, maka sebagian tenaganya akan selamanya tersita oleh pengelolaan kemungkinan. Kunci, alasan, waktu keluar, nada balasan pesan, urutan menyimpan barang, pilihan kata kalau ditanya. Begitu banyak ruang batin yang habis hanya agar hari bisa lewat tanpa letupan. Dan yang paling menyedihkan adalah betapa cepat semua itu tampak normal dari luar.
Sore itu Raka mengirim pesan lebih awal dari biasa. Pulang jam berapa tadi? Lila menatap layar cukup lama. Pertanyaan itu tidak merujuk apa-apa secara jelas. Bisa jadi sekadar karena ia tadi tidak segera membalas satu pesan. Bisa jadi ia memang sedang mencoba menangkap sesuatu. Lila menjawab, habis zuhur keluar beli kebutuhan, terus pulang lagi. Raka membalas, kemana? Lila menulis, pasar kecil sama warung. Balasan berikutnya datang setelah jeda. Kenapa nggak bilang? Itu pertanyaan yang selalu tampak masuk akal, selalu cukup sederhana untuk membuat pembelaan terdengar berlebihan. Lila mengetik, menghapus, lalu akhirnya mengirim, soalnya cuma beli sabun sama bahan masak, lama tak ada balasan. Dalam diam itu, rumah serasa kembali mengecil. Lila tahu sekarang, bahkan jika tidak ada pertengkaran malam ini, satu bagian dari dirinya akan tetap menunggu kalimat dengan nada datar. Menunggu tatapan yang berhenti terlalu lama. Menunggu suasana makan yang terlalu tenang. Dan karena sudah tahu menunggu itu sendiri bisa menggerus tenaga, ia mendadak marah bukan pada Raka dulu, melainkan pada dirinya sendiri karena terus hidup dengan sistem seperti ini tanpa pernah menemukan satu kalimat yang cukup kuat untuk memotongnya. Kemarahan itu tidak murni, di dalamnya ada juga takut, dan ada rasa sayang yang sudah rusak bentuknya namun belum habis. Ia teringat malam-malam awal pernikahan ketika mereka memilih warna gorden bersama, ketika Raka mengajaknya makan bakso dekat rumah kontrakan pertama, ketika ia sempat berpikir hidup bersama orang lain, memang berarti mengalah pada beberapa hal kecil demi ketenangan besar. Mungkin karena ia terlalu lama memakai kata mengalah, ia tak sadar kapan yang diminta darinya bukan lagi sebagian kecil. Malam hari, Raka pulang dengan wajah yang tidak mudah dibaca. Ia makan sedikit, tak banyak bicara. Hanya setelah Lila meletakkan teh di meja, ia bertanya, pasar yang mana? Yang dekat terminal kecil. Naik apa? Angkot. Raka mengangguk pelan. Sendiri? Iya. Lagi-lagi pertanyaan itu tidak kasar, namun justru susunan halusnya membuat Lila merasa seperti sedang diukur. Beli apa aja? Lanjut Raka. Lila menyebutkan satu-satu, sabun cuci piring, cabai, tempe, telur. Raka mendengarkan sampai selesai, lalu berkata, makin kesini kamu enak ya bikin keputusan sendiri. Kalimat itu diucapkan sambil mengambil cangkir, seolah hanya komentar sambil lalu, tetapi Lila mendengar sesuatu yang dingin di bawahnya. Aku cuma belanja, katanya. Aku nggak bilang kamu habis bikin KTP baru. Raka tersenyum tipis, tapi pola itu tetap pola. Lila menahan napas, lalu melepaskannya pelan. Pola apa? Ia segera tahu pertanyaan itu akan dibayar mahal. Raka menaruh cangkir. Pola kamu menganggap hal-hal kecil nggak perlu dikomunikasikan. Semua hal harus dikomunikasikan? Jangan balik tanya. Suara Raka belum tinggi, tapi tepinya mulai tajam. Aku capek kalau setiap kali ngomong kamu bikin seolah aku nggak masuk akal. Lila ingin berkata ia tidak bilang begitu. Ia justru hampir tak pernah bilang begitu. Namun seperti biasa, ruang percakapan sudah didorong ke tempat di mana ia sibuk menyangkal hal-hal yang tak pernah ia ucapkan. Aku enggak, kamu mau hidup sendiri? Potong Raka, kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Bukan karena isinya paling keras, melainkan karena untuk sesaat seluruh tudung halus dari pembicaraan mereka disingkap begitu saja. Lila menatapnya. Wajah Raka tampak letih, bahkan agak terluka, seperti seseorang yang benar-benar merasa dilawan tanpa alasan. Di situ letak kesulitannya, ekspresi itu selalu cukup meyakinkan untuk membuat Lila meragukan pembacaannya sendiri. Aku nggak bilang mau hidup sendiri, katanya akhirnya. Tapi kamu bertindak begitu. Aku cuma keluar beli barang. Dan pergi ke rumah ibumu tanpa bilang. Dan sekarang ke pasar tanpa merasa perlu kasih tahu. Aku harus nunggu apa lagi? Lila menunduk. Ada bagian dari dirinya yang ingin tetap menjelaskan satu persatu, membedakan kunjungan ke ibu dari belanja ke pasar, membedakan izin dari pemberitahuan, membedakan kepedulian dari pengawasan. Tapi ia mendadak sadar betapa seluruh hari-harinya belakangan habis untuk pekerjaan semacam itu, membedakan, menafsir, merapikan batas yang terus digeser orang lain. Kelelahan itu, mungkin untuk pertama kalinya, tidak langsung berubah menjadi tunduk. Ia hanya duduk di kursi makan, memandang pola bunga kecil pada taplak meja, dan merasakan satu kenyataan sederhana menegak pelan di dalam dirinya.
apapun jawaban yang ia berikan malam ini, hidup seperti ini tidak akan membesar menjadi lebih baik dengan sendirinya. Kesadaran itu tidak heroik. Ia tidak mendadak tahu apa yang harus dilakukan. Ia bahkan masih takut. Tapi ada sesuatu yang berhenti di dalam dirinya, kebiasaan untuk terus menganggap semua ini bisa beres kalau ia menemukan kombinasi kalimat yang tepat. Kalau aku mau ke warung atau pasar, aku harus bilang dulu setiap kali, tanyanya, pelan sekali. Raka tertawa pendek. Akhirnya, jadi intinya kamu memang keberatan. Lila mengangkat mata. Aku tanya. Dan aku sudah jawab dengan jelas dari awal. Ini soal kebiasaan kamu yang tidak menghargai posisi aku. Posisi kamu nggak hilang cuma karena aku beli sabun. Kalimat itu keluar sebelum ia sempat menahannya. Begitu terucap, ia merasa darahnya sendiri mundur dari wajah. Hening yang mengikuti kalimat itu berbeda dari hening-hening sebelumnya. Raka tidak langsung menyahut. Ia hanya menatap Lila dengan ekspresi yang sangat datar, begitu datar sampai Lila justru lebih takut. Kamu berani ngomong gitu sekarang? Tanyanya akhirnya, bukan marah, bukan heran, lebih seperti mencatat. Lila tak menjawab. Tangan kanannya dingin di bawah meja. Raka berdiri, mendorong kursi pelan. Baik, katanya. Kalau begitu mulai malam ini ponsel kamu taruh di luar kamar sebelum tidur. Lila mengangkat kepala. Kenapa? Karena aku butuh lihat sejauh mana kamu bisa dipercaya kalau nggak pegang alat komunikasi terus. Raka. Namanya keluar dari mulut Lila dengan nada yang bukan permintaan, bukan juga bantahan penuh. Mungkin lebih dekat ke sesuatu yang selama ini jarang muncul, kelelahan yang tidak lagi menyamar jadi patuh. Jangan pakai nada begitu. Nada apa? Nada yang seolah aku ini orang luar. Raka melangkah mendekat satu langkah. Aku suami kamu. Ada banyak hal yang bisa dikatakan seseorang dengan kalimat itu. Di mulut Raka, malam itu, kalimat itu terdengar bukan sebagai hubungan, melainkan hak milik. Lila memegang tepi kursi. Ia sadar tubuhnya sedang bersiap menghadapi sesuatu, meski sesuatu itu mungkin hanya pertengkaran yang lebih panjang. Namun tepat pada saat itu juga, ada pemikiran yang datang sangat jernih, kalau ia menyerahkan ponsel keluar kamar malam ini, besok akan ada hal lain. Kalau malam ini ia memberi satu langkah lagi, rumah ini akan belajar lagi, bahwa garis bisa terus ditarik tanpa perlu perlawanan berarti, pemikiran itu tidak menghapus takut. Tapi ia berdiri di samping takut, untuk pertama kalinya cukup tegak. Aku nggak mau, katanya. Begitu pelan sampai hampir terdengar seperti dirinya sendiri belum yakin, Raka memandanginya lama. Apa? Aku nggak mau taruh ponsel di luar. Kata-kata itu tidak terasa besar ketika keluar. Justru kecil, serak, dan sangat manusiawi. Tapi mungkin karena selama ini penolakan Lila lebih sering larut sebelum benar-benar berbentuk, kalimat sederhana itu terdengar seperti sesuatu yang jauh lebih keras di ruangan tersebut. Raka tidak berteriak. Ia membungkuk sedikit, kedua tangan di sandaran kursi Lila, memaksa jarak di antara mereka mengecil. Kamu merasa sekarang punya keberanian dari mana? Tanyanya. Bau sabun dan sisa teh di napasnya membuat Lila mual. Dari siapa? Ibumu? Nisa? Siapa yang bikin kamu merasa bisa mulai atur rumah ini? Pertanyaan-pertanyaan itu jatuh bertubi tanpa suara tinggi, justru membuatnya terasa lebih menghimpit. Lila menggeleng pelan. Nggak ada siapa-siapa. Lalu, Lila menatap wajahnya. Di wajah itu tidak ada kegilaan, tidak ada mabuk, tidak ada sesuatu yang bisa dipakai orang luar untuk menyederhanakan keadaan. Hanya seorang laki-laki yang tampak sangat yakin bahwa dirinya berhak mengatur apapun yang menyentuh batas hidup istrinya. Justru kewarasan sehari-hari itulah yang selama ini membuat Lila terus menunda kata yang tepat. Aku capek, katanya. Kalimat itu keluar begitu saja. Raka mengernyit. Capek apa? Capek harus takut buat hal-hal kecil. Setelah mengucapkannya, Lila merasakan sesuatu pecah sangat halus di dalam dirinya, bukan seperti kaca, lebih seperti lapisan tipis yang selama ini menempel ketat pada cara ia memandang hidup mereka. Pecahannya tidak membuat semua terang. Namun cukup untuk membuatnya tak bisa lagi berpura-pura tidak melihat. Raka mundur setengah langkah. Wajahnya berubah, bukan menjadi lembut, melainkan menjadi dingin dengan cara yang lebih rapi. Jadi selama ini kamu merasa aku bikin kamu takut? Lila tidak menjawab. Ia sudah terlalu jauh untuk bilang bukan, dan belum cukup berani untuk bilang iya penuh. Raka mengangguk sekali, pelan. Baik, katanya lagi, tetapi kali ini kata itu terdengar seperti pintu yang ditutup hati-hati.
Ia mengambil ponselnya sendiri, dompet, lalu keluar dari kamar makan tanpa bicara. Beberapa menit kemudian Lila mendengar pintu depan terbuka dan tertutup. Motor tidak langsung menyala. Mungkin Raka hanya berdiri di teras. Mungkin duduk di ruang depan. Mungkin keluar ke warung. Ia tak tahu. Ia tetap duduk di kursi makan, menatap cangkir teh yang belum habis, dan merasakan seluruh tubuhnya gemetar halus, bukan karena menang. Jauh dari itu, yang ia rasakan justru kekosongan sesudah sesuatu yang selama ini selalu ditahan akhirnya terucap dalam bentuk paling sederhana, aku capek. Kalimat itu tidak menyelesaikan apapun. Tidak mengubah cicilan rumah, tidak mengembalikan bulan-bulan yang sudah habis dalam ketegangan, tidak otomatis membuat langkah berikutnya terlihat. Namun kalimat itu memutus satu kebiasaan lama, kebiasaan menyamarkan rasa takut menjadi salah paham, kelelahan, atau sifat suami yang terlalu perhatian. Lila duduk lama sekali di sana sampai teh menjadi dingin sepenuhnya dan suara motor Raka akhirnya terdengar menyala di depan, lalu menjauh pelan dari rumah. Baru setelah suara itu benar-benar hilang, ia bangkit, mematikan lampu ruang makan, dan masuk ke kamar dengan tangan yang masih dingin, tahu bahwa malam ini belum membawa jalan keluar, tetapi juga tahu ada sesuatu yang tak bisa lagi ia lipat kembali ke bentuk semula di dalam dirinya, semula. Kata itu tinggal cukup lama di kepala Lila bahkan setelah ia menutup pintu kamar dan duduk di tepi ranjang tanpa menyalakan lampu. Dari luar, cahaya teras masuk tipis lewat celah gorden, membuat garis lemari dan meja rias tampak seperti benda-benda yang ia kenal tetapi tak sepenuhnya ia miliki. Ia tidak tahu berapa lama Raka berada di luar. Tidak tahu apakah ia benar-benar pergi untuk menenangkan diri atau hanya untuk membuat rumah ini kembali penuh oleh penantian. Menunggu, belakangan ini, memang telah menjadi salah satu pekerjaan utamanya. Menunggu pertanyaan, menunggu perubahan nada, menunggu malam menjadi cukup aman untuk tidur dan pagi cukup biasa untuk mulai menyapu lagi. Tetapi malam itu ada yang bergeser. Bukan karena ia mendadak lebih berani, bukan pula karena kata-kata yang tadi keluar darinya telah membuka jalan lebar menuju sesuatu yang tegas. Yang bergeser justru sebuah kebiasaan lama di dalam dirinya, kebiasaan memperlakukan setiap ketidaknyamanan sebagai sesuatu yang masih harus ia periksa ulang sebelum pantas diberi bobot. Aku capek harus takut buat hal-hal kecil. Begitu kalimat itu terucap, Lila tidak lagi sepenuhnya bisa kembali ke cara lama memandang ketakutannya sendiri sebagai sekadar salah paham, sebagai kelemahan dirinya, atau sebagai harga yang wajar dari hidup bersama orang lain. Kesadaran itu tidak membawa ketenangan. Sebaliknya, ia membuat seluruh tubuhnya lebih peka pada apa yang sesungguhnya sudah lama terjadi. Ia mendengar suara motor Raka kembali mendekat sekitar setengah jam kemudian, pagar dibuka, tertutup lagi. Langkah kaki masuk ke rumah, tidak tergesa, tidak dibanting. Ketika pintu kamar akhirnya terbuka, Raka tidak menatapnya dulu. Ia hanya masuk, meletakkan ponsel di meja, membuka lemari, mengambil baju tidur, lalu masuk ke kamar mandi. Semua gerakannya rapi dan tidak banyak bunyi. Justru kerapian itulah yang membuat Lila merasa rumah ini sedang menahan napas. Ia tetap duduk di tepi ranjang, tangan bertumpu pada kasur, memandangi lantai, air dari kamar mandi terdengar jatuh dalam ritme yang biasa. Ia membayangkan Raka berdiri di bawah shower seperti malam-malam lain, membersihkan tubuhnya sambil mungkin juga membersihkan bentuk pertengkaran mereka menjadi sesuatu yang, besok pagi, bisa ia pakai lagi untuk menyusun versi ceritanya sendiri. Pikiran itu datang tanpa amarah yang tajam, lebih seperti lelah yang akhirnya tahu kemana harus menatap. Saat Raka keluar, ia tidak langsung bicara. Ia mengeringkan rambut, mematikan lampu utama, lalu berbaring di sisi ranjangnya sendiri. Beberapa menit gelap berlalu. Lila bisa mendengar napas mereka yang tidak seirama. Lalu Raka berkata, dengan suara rendah yang hampir datar, "Kalau kamu merasa takut sama aku, kita memang sudah ada di titik yang jelek." Lila tidak menjawab, ia menunggu lanjutannya, dan ia membenci bahwa tubuhnya masih terlatih untuk menunggu susunan kalimat berikut dari mulut suaminya seperti orang menunggu arah angin sebelum berani membuka jendela. "Aku nggak pernah niat jahat ke kamu," kata Raka lagi. "Apapun yang aku lakukan, itu buat rumah ini." Ada masa ketika kalimat semacam itu akan langsung menggoyahkan Lila. Ia akan memikirkan cicilan rumah, kerja keras Raka, cara laki-laki itu dulu datang membawa obat saat ia demam, dan dari semua itu ia akan mulai menyusun kemungkinan bahwa memang ia terlalu sensitif, terlalu ingin lepas,
Terlalu tak pandai melihat maksud baik yang kaku. Malam ini, kalimat itu tetap mengenai dirinya, tetapi tidak lagi dengan cara yang sama. Ia justru mendengar keanehan yang selama ini selalu lolos. Betapa sering rumah ini dipakai sebagai alasan untuk mempersempitnya, seolah rumah lebih nyata daripada orang yang tinggal di dalamnya. Aku nggak bilang kamu niat jahat, jawabnya akhirnya. Suaranya pelan, namun lebih utuh daripada yang ia kira. Raka diam sebentar. Tapi kamu bilang kamu takut? Iya. Satu suku kata itu keluar dan bertahan di udara kamar, seperti benda yang tidak indah tetapi tak bisa lagi disembunyikan di bawah tempat tidur. Raka bergerak sedikit, mungkin menoleh, mungkin hanya mengubah posisi bantal. Takut karena apa? Tanya dia. Pertanyaan itu semestinya membuka ruang. Anehnya, Lila justru merasa ruang itu palsu. Takut karena apa tidak bisa dijawab dengan satu insiden. Bukan karena pintu dibanting, bukan karena tangan diangkat, bukan karena satu ancaman yang bisa dikutip utuh, takutnya dibentuk oleh akumulasi. Oleh cara setiap hal kecil harus lolos dari pemeriksaan, oleh pertanyaan yang tampak biasa tetapi selalu berujung pada pelajaran. Oleh kebutuhan untuk menyusun alasan bahkan sebelum melangkah ke warung, oleh fakta bahwa ia mulai menyembunyikan kunci seperti orang menyembunyikan bagian dari dirinya sendiri. Karena aku nggak pernah tahu hal kecil mana yang nanti jadi besar, katanya setelah lama diam. Sesudah mengucapkannya, ia baru sadar betapa jujur kalimat itu. Bukan jujur yang heroik, jujur yang letih. Raka mengembuskan napas. Kalau kamu benar dari awal, hal kecil nggak akan jadi besar. Kalimat itu jatuh dengan tenang, seperti kesimpulan yang sudah lama disiapkan, dan justru karena begitu rapi, Lila merasa ada sesuatu di dadanya yang menutup. Ia tidak marah. Ia bahkan tidak sedih dalam bentuk yang dramatik. Ia hanya mendengar dengan sangat jelas bahwa mereka sedang berdiri di dua tempat yang tidak lagi saling mencapai. Di tempat Raka, aturan-aturan itu adalah bentuk ketertiban yang dibutuhkan rumah. Di tempat Lila, aturan-aturan yang sama telah menjadi jaring halus yang mengubah keseharian menjadi medan tafsir dan kewaspadaan. Ia tidak punya tenaga untuk menjelaskan semuanya malam itu. Mungkin juga tidak ada susunan penjelasan yang akan tiba utuh di tempat tujuan. Jadi ia hanya berkata, "Aku capek." Kali ini Raka tidak langsung menanggapi. Beberapa saat kemudian ia berkata, "Ya sudah, tidur." Dan percakapan itu berhenti bukan karena selesai, melainkan karena tak ada lagi bahasa yang bisa mereka pakai tanpa mengulang bentuk yang sama. Lila tidur sangat sedikit. Sebagian malam ia terjaga memandangi gelap, sebagian lain terlempar ke tidur dangkal yang penuh potongan-potongan pikiran. Menjelang subuh, ketika azan dari musala terdengar lembut dari kejauhan, ia duduk sendiri di dapur setelah salat, memandangi cahaya yang belum penuh di balik jendela. Rumah terasa aneh sekali pagi itu. Benda-benda tetap pada tempatnya, namun seluruh keseimbangan di antara benda-benda itu seperti habis dicoba paksa, lalu dilepas begitu saja. Cangkir Raka masih tergantung pada pengait yang sama, tempat bumbu tetap rapi. Tetapi Lila merasakan bahwa jika ia meneruskan hari-hari di rumah ini seperti biasa menanak nasi, menunggu pesan, menjawab seperlunya, merapikan takut agar tidak tampak berantakan, maka malam tadi lambat laun akan kembali diserap menjadi satu insiden lagi yang bisa ia kecilkan supaya semuanya tetap bergerak. Pikiran itu tidak langsung menjelma keputusan, ia justru membuat tangannya dingin, pergi ke rumah ibu, untuk berapa lama, dengan alasan apa, membawa apa, dan yang lebih memalukan daripada semua pertanyaan praktis itu adalah kenyataan bahwa ia masih memikirkan bagaimana supaya kepergiannya tidak terlihat seperti tindakan berlebihan. Bahkan ketika tubuhnya sendiri sudah letih hidup seperti ini, ia masih takut menjadi pihak yang tampak dramatis, tampak tak tahu berterima kasih, tampak membesar-besarkan hal yang dari luar sangat mungkin dibaca cuma sebagai konflik rumah tangga biasa. Ia membenci sisa-sisa pikiran itu, tapi belum bisa membuangnya. Pukul 6 kurang sedikit, Raka keluar dari kamar dengan wajah yang tidak semarah yang Lila bayangkan. Ia bahkan bertanya apakah ada kopi. Lila menjawab ada dan menuangkannya seperti biasa. Mereka bergerak di dapur dengan kehati-hatian yang nyaris sopan. Raka duduk, minum, lalu berkata, "Aku nggak mau bahas semalam lagi sekarang." Kalimat itu terdengar seperti pemberian, seperti kebaikan. Dulu Lila mungkin akan langsung mengucap syukur diam-diam karena badai tidak jadi membesar. Kini ia justru melihat sisi lain dari jeda semacam itu,
Penundaan yang membuat apapun bisa kembali tidak bernama. Aku juga nggak mau ribut pagi-pagi, lanjut Raka. Tapi kamu pikirkan lagi apa yang kamu bilang. Lila menatap cangkirnya sendiri. Aku udah pikir. Raka menoleh. Tatapannya berhenti 1-2 detik lebih lama. Berarti kamu serius merasa seperti itu? Iya. Hening lagi. Kali ini Raka tidak mencoba membantah. Ia hanya menyandarkan punggung, mengangguk kecil, lalu berkata, aku berangkat lebih cepat. Ia berdiri, meraih tas kerja, dan sebelum keluar menoleh lagi ke arah Lila. Jangan kemana-mana dulu. Nanti malam kita bicara. Kalimat itu diucapkan tanpa ancaman kasar, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuh Lila kembali waspada. Pintu tertutup. Suara motor menjauh. Lila tetap duduk beberapa menit sesudahnya, mendengarkan sisa getaran di tubuhnya sendiri. Jangan kemana-mana dulu. Dulu kalimat itu mungkin akan langsung ia taati, bukan hanya karena takut, melainkan karena sebagian dirinya masih percaya bahwa ketenangan bisa dibeli dengan kepatuhan 1 hari lagi. Sekarang justru karena kalimat itu datang setelah malam ketika ia akhirnya memberi nama pada ketakutannya, ia terdengar lebih telanjang. Sesuatu di dalam Lila tahu, dengan kejelasan yang dingin, bahwa kalau ia menunggu malam dan bicara lagi, percakapan itu tidak akan memulihkannya menjadi orang yang lebih utuh. Paling jauh, ia hanya akan kembali diminta menyesuaikan bentuk ketidaknyamanannya agar muat dalam penjelasan Raka tentang rumah, hormat, dan batas. Kesadaran itu tidak membuat langkah berikut mudah. Ia tetap duduk lama di kursi makan. Ia tetap membuka dan menutup lemari tanpa tujuan jelas. Ia tetap membuat daftar kecil di kepalanya tentang hal-hal yang mungkin dibutuhkan jika ia pergi, 2 setel baju, charger, obat maak, buku tabungan yang selama ini disimpan di map plastik, juga kunci salinan yang baru ia buat. Ia bahkan memikirkan apakah perlu membawa wadah sambal buatan ibu yang masih setengah di kulkas, lalu malu sendiri pada detail remeh semacam itu. Rupanya ketika hidup seseorang lama dikecilkan, bayangan untuk keluar pun tidak langsung hadir sebagai keputusan besar. Ia datang dalam bentuk urusan-urusan kecil yang justru membuatnya tampak lebih nyata dan lebih menakutkan. Sekitar pukul 8, Lila membuka ponselnya. Ada pesan dari ibu sejak semalam yang belum ia balas. Sudah makan? Pesan sesederhana itu kini terasa seperti tali tipis yang diturunkan ke sumur. Ia menatap layar lama sekali, lalu mengetik, Bu, kalau Lila ke rumah hari ini boleh? Jarinya gemetar saat menekan kirim. Balasan datang tak sampai 2 menit, boleh, nak. Datang saja. Tidak ada pertanyaan kenapa. Tidak ada kepanikan. Hanya ruang yang dibuka, justru itulah yang membuat mata Lila panas. Ia tidak menangis, belum. Ia berdiri, berjalan ke kamar, lalu mulai memasukkan pakaian ke tas sedang warna biru tua yang jarang dipakai. Setiap gerakan memunculkan keraguan baru. Apakah ini terlalu jauh? Apakah ia seharusnya menunggu malam dan bicara lebih tenang? Apakah dengan pergi sekarang ia sedang menghukum, melawan, atau sekadar menghindar? Di antara keraguan itu, ada juga suara lain yang sangat pelan namun konsisten. Mungkin tidak semua tindakan untuk melindungi diri harus lahir dari keyakinan yang sempurna. Mungkin kadang seseorang bergerak justru ketika ia masih takut dan belum punya penjelasan rapi. Pikiran itu memberi cukup ruang bagi tangannya untuk terus bekerja. Ia mengambil map plastik berisi surat-surat, menyelipkan charger, 1 botol kecil obat, dan dompet. Ketika membuka laci dapur untuk mengambil kunci salinan, ia berhenti beberapa detik, menatap kaleng biskuit kecil yang berisi benda-benda remeh rumah tangga. Salinan itu tergeletak di antara baterai cadangan dan karet gelang, tampak begitu kecil dibanding berat keputusan yang menempel padanya. Ia memasukkannya ke saku tas. Lalu ia membuka lemari dan mengambil kunci asli dari tas kain tempat ia menyembunyikannya. Kunci asli itu sempat ia pegang lama di telapak tangan. Ada kemungkinan untuk mengembalikannya ke tempat yang bisa ditemukan Raka, membiarkan pertanyaan nanti malam bergerak di sekitar kehilangan yang tak perlu. Ada juga kemungkinan membawanya, menjadikan rumah ini hari ini benar-benar hanya bisa dibuka oleh dirinya jika ia mau kembali. Pada akhirnya ia meletakkan kunci asli itu di meja rias, tepat di tempat yang cukup mudah terlihat, bukan sebagai pesan besar. Lebih seperti keengganan untuk terus membawa diam-diam sesuatu yang sejak awal sudah membebani pikirannya. Setelah itu ia menatap kamar mereka. Spray masih agak kusut. Handuk kecil tergantung di sandaran kursi, cermin memantulkan sebagian lemari,
ruangan itu tidak tiba-tiba tampak asing, justru terlalu akrab. Lila merasakan kesedihan yang tenang dan rumit, kesedihan terhadap semua bagian hidup yang sudah ia isi di sini tanpa pernah benar-benar bisa tumbuh seluas dirinya sendiri. Ia tidak membenci seluruhnya. Dan mungkin karena itulah pergi terasa lebih sulit. Rumah ini bukan semata tempat buruk, melainkan tempat yang bercampur. Ada hari-hari yang tenang, ada makan malam biasa, ada tawa pendek di antara belanja bulanan. Justru campuran itulah yang selama ini menahan keputusan dalam kabut. Tetapi sekarang, berdiri dengan tas setengah penuh di lantai, Lila sadar satu hal yang tak lagi bisa ia nego. Ketenangan yang harus dibayar dengan mengecilkan diri secara terus-menerus bukan lagi ketenangan, hanya jeda. Menjelang berangkat ia menulis pesan singkat untuk Raka, "Aku ke rumah ibu dulu, aku butuh tenang." Setelah menulis itu, ia lama memandangi layar. Kalimatnya terasa terlalu sedikit untuk memuat semua yang sudah terjadi, tetapi juga satu-satunya bentuk yang sanggup ia kirim. Ia tidak menambahkan maaf. Tidak juga menambahkan nanti malam pulang. Setelah mengirim, ia mengunci rumah, memasukkan kunci salinan ke tas, dan berjalan keluar kompleks dengan langkah yang terasa ringan sekaligus goyah. Perjalanan ke rumah ibu siang itu berbeda dari perjalanan mendadak beberapa waktu lalu. Kali ini ia tidak datang cuma untuk sebentar lalu membawa pulang ketegangan yang sama. Kali ini ada tas di pangkuannya, map plastik di dalamnya, dan kesadaran yang berat bahwa langkah ini akan memaksa sesuatu menjadi lebih nyata. Di atas angkot, di antara bau solar dan suara lagu lawas yang diputar pelan, ia berkali-kali memeriksa ponsel. Pesan Raka belum masuk. Diamnya justru membuat Lila cemas. Ketika angkot melewati pasar kecil tempat ia menggandakan kunci beberapa hari lalu, ia sempat menatap keluar jendela, dan teringat betapa hancur rasanya waktu itu hanya untuk tindakan sekecil membuat salinan. Sekarang ia sedang membawa hampir seluruh versi kecil dari dirinya yang masih bisa ia kumpulkan ke rumah ibunya, dan rasa hancur itu tidak lagi tajam. Ia berubah menjadi kekosongan yang luas, seperti badan yang sudah terlalu lama menahan napas lalu lupa cara mengisinya penuh. Ibunya membuka pintu bahkan sebelum Lila mengetuk 2 kali. Mungkin ia sudah menunggu dekat ruang depan. Pandangan pertama perempuan itu jatuh ke tas di tangan Lila, lalu ke wajah anaknya. Tidak ada keterkejutan yang teatrikal. Hanya semacam pengertian yang membuat Lila akhirnya harus menunduk. Saat mencium tangan ibunya, ia merasakan bahu sendiri gemetar halus. "Masuk dulu," kata ibunya. Di dalam rumah, udara siang tertahan hangat, jam dinding berdetak. Tidak ada pertanyaan besar. Ibu hanya mengambilkan air, menyuruh Lila duduk, lalu bertanya, "Sudah makan?" Pertanyaan itu begitu sederhana sampai justru memecahkan sesuatu. Lila menggeleng, dan air matanya turun tanpa isak yang keras, hanya jatuh satu-satu lalu makin banyak. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, malu pada tangis yang datang terlambat dan canggung, seperti anak kecil yang tak sopan menangis di ruang tamu. Ibunya duduk di sebelah, tidak memeluk dulu, hanya meletakkan tangan di punggungnya, mengusap pelan. Sentuhan itu cukup. Tangis yang tadi tertahan rapi berubah menjadi napas yang patah-patah. Ia tidak menceritakan semuanya sekaligus. Bahkan ketika mulai bicara, yang keluar bukan urutan kejadian yang jelas. Ia menyebut telepon yang dibatasi, kunci yang diambil, pertanyaan-pertanyaan kecil, rasa takut yang tak bisa ia jelaskan pada orang lain karena tidak ada kejadian besar untuk ditunjuk. Beberapa kali ia berhenti karena mendengar sendiri ceritanya terdengar begitu biasa. Mungkin Lila yang salah juga, katanya di sela-sela tangis yang sudah menurun. Mungkin dari awal Lila terlalu nurut, atau terlalu enggak tegas, atau nak, potong ibunya pelan, hanya satu kata itu. Tidak keras, tidak menggurui, tetapi cukup untuk membuat Lila berhenti menyusun dakwaan terhadap dirinya sendiri. Kalau kamu sampai harus takut untuk hal kecil terus-menerus, itu sudah bukan hidup yang sehat. Kalimat itu sangat sederhana. Tidak memakai istilah besar, tidak dramatis. Justru karena itu ia terasa begitu tepat hingga Lila tak sanggup langsung menatap wajah ibunya. Selama ini ia mungkin tidak butuh solusi dulu. Ia butuh ada satu orang yang tidak buru-buru memperkecil apa yang ia alami. Setelah itu mereka tidak banyak bicara selama beberapa waktu. Ibu menyiapkan makan, Lila mencuci muka, lalu duduk di meja kecil dapur dengan semangkuk nasi dan telur dadar. Tubuhnya sangat lelah, seperti baru selesai menempuh perjalanan jauh, padahal jarak yang ia lalui tak seberapa. Sesekali ponselnya menyala.
Pesan dari Raka akhirnya masuk. Pertama hanya, kamu di sana? Lalu beberapa menit kemudian, kita bisa bahas baik-baik. Dan setelah itu, kamu jangan bikin masalah ini dibesar-besarkan ke orang rumah. Lila membaca ketiga pesan itu berulang-ulang. Yang terakhir membuat perutnya dingin. Ada sesuatu yang begitu akrab pada cara Raka tetap berusaha menentukan wadah bagi apa yang sedang terjadi, bahkan ketika Lila sudah tidak berada di rumah itu. Ia tidak langsung membalas. Ibunya yang melihat layar ponsel hanya berkata, makan dulu. Setelah makan, Lila akhirnya menulis, aku cuma bilang aku capek dan takut, aku butuh beberapa hari di sini. Ia ragu lama sebelum menekan kirim, terutama pada beberapa hari. Kalimat itu terdengar hampir sombong di telinganya sendiri, seakan-akan ia sudah lebih mantap daripada yang sebenarnya. Padahal di baliknya masih ada takut yang besar. Takut Raka datang, takut dianggap mempermalukan suami, takut nanti pada akhirnya ia juga harus kembali dan tidak ada yang sungguh berubah kecuali rasa malu yang bertambah. Namun kalimat itu telanjur terkirim. Raka tidak langsung membalas. Menjelang sore baru muncul pesan, kalau itu maumu, terserah. Tapi jangan bawa-bawa cerita yang enggak utuh. Lila menatap kata terserah cukup lama. Kata itu dulu sering terdengar seperti pembebasan. Kini ia mendengar racunnya, pembebasan semu yang tetap menyelipkan tuduhan. Ia tidak menjawab lagi. Sore menjelang malam bergerak pelan di rumah ibunya. Ibu menyapu halaman, Lila membantu memotong kangkung. Mereka tidak terus membicarakan Raka. Ada lega yang aneh dalam hal itu. Seakan-akan setelah sesuatu yang paling penting diakui, hidup tidak harus seluruhnya berubah menjadi ruang sidang. Namun justru di sela kegiatan biasa itu, tubuh Lila mulai merasakan keletihan yang lebih dalam. Adrenalin yang sejak pagi menahan langkahnya turun sedikit, meninggalkan pegal, pusing ringan, dan kehampaan yang besar. Ia tidur sebentar selepas maghrib di kamar lamanya. Kamar itu kini dipakai menyimpan beberapa kardus lama dan mesin jahit yang sudah jarang dipakai ibu. Spraynya baru diganti, mungkin pagi tadi setelah ibu menerima pesannya. Di sana, menatap langit-langit yang dulu penuh stiker bintang saat ia remaja, Lila merasa dirinya tidak mundur menjadi anak-anak, seperti yang kadang ditakuti orang ketika seorang perempuan kembali ke rumah ibunya. Ia justru merasa sangat tua oleh kewaspadaan, oleh negosiasi batin yang tak kunjung selesai, oleh kebutuhan untuk terus menilai apakah rasa tak nyamannya cukup sah untuk dipertahankan. Malam itu Raka menelpon. Lila melihat nama di layar cukup lama sampai ibu yang sedang melipat pakaian di depan televisi menoleh. Kalau belum siap, jangan angkat, kata ibunya. Saran itu terdengar begitu baru hingga Lila nyaris lupa ia punya pilihan. Selama ini setiap panggilan dari Raka hampir selalu terasa seperti sesuatu yang harus segera dijawab, seperti alarm yang tak boleh dibiarkan bunyi terlalu lama. Malam itu ia membiarkan telepon berdering sampai berhenti. Sesudahnya datang pesan, aku mau ambil beberapa baju besok. Lila membalas, nanti aku taruh di teras kalau kamu mau. Jarinya gemetar, tetapi tidak separah dulu. Raka membalas singkat, oke. Keesokan paginya, selepas subuh, Lila bangun dengan perasaan terbelah. Di satu sisi ada ketenangan tipis karena malam tadi bisa lewat tanpa pertengkaran langsung. Di sisi lain ada rasa bersalah yang begitu lama ditanam dalam dirinya hingga kepergian ini masih terasa seperti pelanggaran, seolah ia meninggalkan tugasnya sendiri. Ia membantu ibu membuat teh, menyapu ruang depan, lalu duduk sejenak di kursi plastik teras. Udara pagi membawa bau daun basah dan suara anak sekolah berseragam. Kehidupan di sekitar tampak berjalan tanpa memperhitungkan retakan besar yang sedang ia rasakan di dalam. Ada sedikit rasa hina yang datang bersama pikiran itu. Dunia tidak berhenti. Orang-orang tetap membeli tempe, menjemur baju, berangkat kerja. Sementara ia duduk di rumah ibunya dengan tas biru tua dan pernikahan yang tidak lagi bisa ia pandang dengan cara lama, namun perlahan ia mengerti bahwa justru itulah sifat banyak kerusakan. Ia jarang diiringi musik keras. Ia berlangsung di antara tugas-tugas biasa, di balik dapur yang tetap harus dibersihkan. Menjelang siang, Lila dan ibunya kembali ke rumahnya untuk mengambil beberapa pakaian dan keperluan lain. Ibu yang mengusulkan ikut, bukan dengan nada pengawasan, hanya agar Lila tidak sendirian. Selama perjalanan, Lila merasa tegang sekali, bukan cuma karena kemungkinan bertemu Raka,
tetapi juga karena harus masuk lagi ke rumah itu sebagai seseorang yang kemarin pergi dengan tas. Ternyata rumah sedang kosong. Lila membuka pintu dengan kunci salinan. Begitu masuk, ia mencium bau ruangan yang sangat akrab, sabun lantai, sedikit bawang dari dapur, dan sisa parfum Raka yang masih menempel tipis di kamar. Ia berdiri beberapa detik di tengah ruang tamu, nyaris limbung oleh campuran rindu, muak, sedih, dan lega yang tak rapi. Ibu masuk pelan di belakangnya tanpa banyak bicara. Mereka bergerak cepat tapi tidak panik. Lila mengambil pakaian, perlengkapan mandi, beberapa buku, dan map tabungan lain yang tertinggal di laci. Di meja rias, kunci asli yang ia letakkan kemarin sudah tidak ada. Detail kecil itu menyentaknya lebih dari yang ia duga. Tentu saja Raka sudah menemukannya. Tentu saja. Namun melihat bekas ketiadaan benda itu, membuat seluruh kejadian 2-3 hari terakhir terasa sangat konkret. Bukan lagi bayangan, bukan lagi pertengkaran yang bisa diredam dengan diam. Di meja juga ada cangkir yang belum dicuci, handuk Raka tidak ada, lemari di sisinya sedikit terbuka, menandakan ia memang sudah mengambil beberapa baju. Semua itu biasa. Dan justru kebiasaan itulah yang memukul paling kuat. Hidup mereka yang dari luar begitu rapi rupanya bisa pecah bukan oleh satu ledakan, melainkan oleh akumulasi ketakutan yang terlalu lama dipaksa bernama salah paham. Saat mereka hendak pulang, Lila berdiri sejenak di ambang pintu kamar. Ia memandang ranjang, gorden, sudut tempat ponselnya dulu sering ia taruh sebelum semuanya mulai terasa diawasi. Ia tidak mengucapkan selamat tinggal. Itu akan terlalu bersih. Ia hanya menutup pintu kamar perlahan, lalu keluar. Hari-hari berikutnya tidak menjadi mudah, tetapi juga tidak lagi sepenuhnya sama. Raka beberapa kali mengirim pesan, mula-mula formal dan hati-hati, menanyakan apakah Lila sehat, kapan bisa bicara, mengingatkan soal pembayaran listrik. Lalu ada pesan-pesan yang lebih personal, menyentuh kenangan, seakan-akan dengan menghidupkan bagian-bagian lembut dari pernikahan mereka, ia bisa mengajak Lila melihat bahwa yang rusak belum tentu seluruhnya tak bisa dipakai lagi. Lila membaca semuanya, kadang membalas singkat, kadang tidak. Ia tidak menutup kemungkinan bicara. Tetapi untuk pertama kalinya ia tak lagi merasa setiap permintaan penjelasan harus segera ia penuhi. Di rumah ibu, ritme hidup sederhana mulai membentuk penyangga kecil di sekelilingnya, menyapu bersama, membantu belanja ke pasar dekat gang, menjawab pertanyaan tetangga dengan senyum singkat tanpa membuka apa yang belum siap dibuka. Ada rasa malu, tentu. Ada juga ketidakpastian. Ia belum tahu apakah ini perpisahan sementara, pemisahan yang lebih panjang, atau sekadar jeda untuk bernapas. Beberapa malam ia masih terbangun dengan jantung berdebar, karena mengira mendengar suara motor Raka di depan rumah. Beberapa kali ia menulis pesan panjang untuknya lalu menghapus sebelum terkirim. Dalam dirinya, sayang yang tersisa dan takut yang lama tidak saling menghapus. Mereka hidup berdampingan, membuat setiap pikiran tentang masa depan terasa berat dan tidak lurus. Namun sedikit demi sedikit, di tengah rutinitas yang tidak megah itu, Lila menemukan satu bentuk ketenangan yang selama ini hampir ia lupakan. Ketenangan yang tidak menuntut dirinya terus berjaga di atas hal-hal kecil. Ia bisa mengangkat telepon ibu tanpa terlebih dulu merasa bersalah. Ia bisa pergi membeli gula ke warung tanpa menyusun alasan. Ia bisa diam di dapur tanpa cemas apakah diamnya akan dibaca sebagai penolakan. Kebebasan-kebebasan kecil itu tidak terasa seperti kemenangan. Ia justru kadang membuatnya sedih, karena dari sana ia semakin jelas melihat seberapa jauh dirinya dulu telah menyusut. Sekitar 2 minggu kemudian, Raka datang untuk pertama kalinya ke rumah ibu. Ia tidak masuk dengan suara besar atau wajah kasar. Ia berdiri di ruang tamu, sopan pada ibu, berbicara terukur. Justru karena itu pertemuan itu terasa begitu rumit. Ia berkata ingin bicara berdua dengan Lila. Ibu memberi ruang, duduk di dapur. Di ruang tamu itu, dengan tirai tipis bergerak oleh angin kipas, Raka tampak lebih lelah daripada marah. Ada lingkar gelap di bawah matanya yang tidak biasa. Aku nggak datang buat maksa kamu pulang hari ini, katanya. Aku cuma mau kamu tahu aku nggak melihat semua ini sesederhana yang kamu lihat. Lila mendengar kalimat itu tanpa lagi tergesa menyesuaikan diri. Aku juga nggak melihatnya sederhana, jawabnya. Raka menatapnya, mungkin menunggu bantahan lain, mungkin menunggu versi Lila yang lama yang cepat luluh oleh nada rendah dan pilihan kata rapi. Aku cuma ingin rumah tangga kita tertib, katanya lagi. Aku nggak sadar kalau kamu merasa sejauh itu. Di masa lalu,
Pengakuan semacam itu mungkin cukup membuat Lila kembali meragukan dirinya sendiri. Kali ini ia justru mendengar bagian yang tidak diucapkan, bahwa seluruh hal yang membuatnya takut rupanya begitu wajar bagi Raka sampai tak pernah perlu diperiksa dari sisi lain. Aku juga lama nggak sadar, kata Lila, atau mungkin sadar tapi terus aku kecilin. Raka diam. Untuk pertama kalinya dalam percakapan-percakapan mereka, diam itu tidak segera dipenuhi olehnya sendiri. Lila membiarkannya ada. Aku belum tahu ke depannya gimana, lanjutnya. Aku nggak bisa balik, seolah nggak ada apa-apa. Kalimat itu bukan ultimatum, bukan juga penutupan. Hanya batas paling jujur yang bisa ia buat. Raka menunduk, mengusap kedua tangan, lalu mengangguk pelan. Aku pikir kamu cuma marah, katanya setelah beberapa saat, ternyata kamu sudah sampai titik nggak percaya. Lila ingin bilang, bahwa ketidakpercayaannya bukan lahir dalam satu malam, melainkan dibangun oleh bertahun-tahun hal kecil yang tak pernah selesai dibereskan. Namun ia lelah mengurai semuanya satu-satu. Aku cuma nggak mau hidup takut lagi, katanya. Suaranya tenang, tidak keras, tetapi cukup jelas untuk didengar dirinya sendiri. Raka tidak langsung membantah. Ada sesuatu di wajahnya yang Lila tak bisa terjemahkan penuh, mungkin tersinggung, mungkin sedih, mungkin baru pertama kali melihat rumah tangga mereka dari sudut yang tak ia pilih. Mereka tidak mencapai penyelesaian besar siang itu, tidak ada janji menakjubkan, tidak ada air mata yang menyatukan kembali segala yang retak. Raka pulang setelah hampir 1 jam bicara dengan jeda-jeda panjang. Sebelum berdiri, ia hanya berkata, kalau kamu siap bicara lagi, kabari. Lila mengangguk. Setelah pintu tertutup dan suara motornya menghilang, ia duduk di kursi yang tadi dipakai Raka. Ibu keluar dari dapur membawa teh, mereka tidak langsung berdiskusi. Lila memegang cangkir hangat itu dengan kedua tangan dan merasakan bahwa pertemuan barusan tidak menyelesaikan apa-apa, tetapi juga tidak lagi mengembalikannya ke tempat lama. Ada jalan panjang di depan yang bentuknya belum jelas, entah menuju pulang dengan syarat-syarat yang belum tahu bisa benar-benar berubah atau menuju hidup lain yang belum tahu juga sanggup ia tempuh. Ketidakjelasan itu tetap menakutkan. Namun sekarang ketakutan itu berdiri berdampingan dengan sesuatu yang baru, dan jauh lebih tenang, kesediaan untuk tidak lagi mengkhianati rasa takutnya sendiri hanya agar segala sesuatu tampak utuh dari luar. Sore turun pelan ke halaman rumah ibu. Ada suara sendok beradu di dapur, suara anak tetangga tertawa, lalu adzan dari musala seperti garis lembut yang menutup hari tanpa benar-benar merapikannya. Lila berdiri untuk membantu ibu menyiapkan makan malam, melangkah ke dapur dengan tubuh yang masih membawa lelah, kehilangan, sisa sayang, dan ketidakpastian, tetapi juga dengan ruang bernapas yang kali ini tidak perlu ia sembunyikan dari dirinya sendiri.